101,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Saatnya Anda ikuti Rehat Malam hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, tenang banget Kak Roma. Tidak nih. Kamu tidak apa-apa nih. Kopi apa nih? Tiba-tiba ada kopi. Cocok banget ya. Iya, Makin asik malam-malam ngopi. betul. Dan ngopinya lebih asik dengan kopi sik. Padahal aku belum minum. Bentar. Seger ya? Seger banget nih. Kopi apaan sih? Kopi sik. Kopi sik. Ya, kopi sik. Bikin Kopi sik, ngopi. pisik tetangga. Kini mulai. Jadi berasa tenang malam hari ini kalau kita udah ngopi sik. Iya. Nah ini dong, pas banget nih kopi sik. Segini nih pas. Jangan dong, kamu muka aku nggak gak kelihatan dong. Emang sih lebih malam kopi sik daripada mukaku sih. Cuman janganlah ya. Halo, selamat malam kawan. Berjumpa kembali bersama kita berdua di Rehat Malam. Obrolan santai penuh makna. Pas banget tuh, udah gitu aja. Segini, ya pas banget. Punya aku di sini. Ya, jadi kita disponsori oleh Kopi Sik. Yes. Iya dong. Iya betul ya. Aduh, merah lagi. Aduh ini ya. Aku ini- suka nih warna ini. Kenapa sih sinyalnya melundak-melunduk mulu? Ya ampun. Jadi kita ini ya ulangi lagi nih. Karena tadi pas aku ngomong merah tuh sinyalnya. Jadi kita tuh disponsori sama Kopi Kopi Sik. Sik. Ya. Bikin kopi lebih asik. Asik. Dan dapatkan kopi sik di gerai geprek asik. Pokoknya serba asik deh. Yes. Wah, bos. Kenapa tuh? Iklannya langsung aja tuh jadi ya. Nggak usah Sekalian pakai ya. skrip tuh. Tinggal ini aja di Putar ulang nanti. Nanti recordingnya. Iya, kita kirim Diputar, recordingnya ya. Di awal loh kita langsung iya. ini ya, ngena banget ya. Ya, Jadi bagus lah. Oke, selamat datang di Rehat Malam ya. Obrolan santai penuh makna. Seperti Malam hari biasa. ini, ya kita pingin ajak kamu buat merasa tenang. Ngopi juga nih. Cikgu Fitro. Jadi Fitra kopi belum apa-apa udah ekonomis. langsung. Ya ampun, bentar. Mataku kenapa pedes banget ya? Karena kamu belum ngopi sik. Kita harus ngopi sik. Iya ya. Kelihatan Biar biar nggak seger. pedes. Benar biar seger. Kita ngopi dulu. Pas banget ya. Iklannya pas banget. Kenapa iklan mulu nih kita? Jadi selama 2 jam kita akan praktekin cara ngopi Cara kopi dengan cup premium. Ini cupnya benar-benar upsize ya. Jadi ukurannya kopinya lebih banyak ya dibanding dengan ukuran-ukuran pada umumnya. Iya, makanya perlu dicoba Kopi Sik. Kopi sik ya.
Ampun deh, mau iklan mulu. Tapi emang harus iklan sih ya, Ya. karena kita itu agen iklan. Ya, siapa tahu ada yang mau pasang iklan di Ya. ini ya, di Rehat Malam boleh. Boleh ya, nanti kita jadwalin karena kan kita rencananya mau dikontrak Kopisik itu seumur hidup ya. Iya, betul. Ada yang mau ngontrak nih di Rehat Malam. Iya. Kita udah jaminan nih. Ya, nanti yang Koja Sastra aku coba kontak-kontak ke Gramedia. Nanti, Iya dong. Iya betul. Biar dapat sponsor terus. Iya, paling nggak ada Lumayan. majalah Bobo setiap bulan kita kirimin ya. Atau minimal ada inilah ya, ada pemasukan buat 2 program utama kita Iya. ya. 2 program apa ya unggulan kita lah ya. Kita berdua sih. Lebih khusus ya. Ya. Iya dong. Ya, capek loh memelihara program. Nggak gampang memelihara program. Effortnya tinggi. Tapi yang kita tahu nih secara awam ya, mungkin dari pendengar juga melihatnya Kang Ribut itu kayak berasa tenang aja untuk memelihara program yang mungkin rumit dia kayaknya. Nah itu gimana tuh bisa seperti itu? Udah lama loh, ini udah 200 kan, berapa? 200 berapa sih yang Kalau KS? Koja Sastra 218 218 tadi ya. Kalau Cukup yang lama juga nih. kalau RM-nya? yang RM-nya 140. 140. Ini seri Banyak yang juga ya. episode yang 140. Oh keren ya. Ini kenapa pedes ya? Iya. Ini kali kamu kebanyakan cabai. Nggak tahu ini. Atau ada yang ini, biasanya kalau tanda-tanda ya mata yang pedes itu berarti lagi ada yang ini Ngerasani gitu. ngerasa, iya betul. Siapa tahu beneran ada loh. Kamu lagi di ini arep-arep. Pengen lihat gitu ya. Ciga Fitrah kali ya. Iya. Kangen sama aku. Kangen nggak sih? Atau ini Siapa? kemarin produserku, Oh ya, ngapain? produser film. Kangen sama kamu. Lah kan udah ketemu kemarin. Siapa tahu kangen, kan kemarin ketemu cuma sebentar ya. Hanya di Pas itu di ya, lokasi, set ya. terus kemudian aku kan sibuk ya, karena harus kerja kan. Otomatis kan dia tahu diri lah, nggak mau ganggu deh. Nggak tahu duduk ya, tahu diri aja ya. Oh iya ya. Taunya diri Tahu terus. langsung berdiri. Terus kabur. Oh, minggat. Kalau itu lebih ke Karena minggat. berdiri. Iya, iya. Kalau Bahaya kan. Kalau ketahuan kan bahaya. iya kan takut nanti susah pelampiasannya ya. Makanya ngopi biar terus berdiri. Nah ini kopi asik, kopi sik. Nih. Jadi kesegerok. Kayak mangga aja kesegrok. Nah, Enggak pelem. Jadi kesegerok. Cikgu bisa bunyi nggak? Ya, kalau cikgu beda ya. Bukan pas ngopi kalau bunyi lagi pas dugem dia. Aduh mataku kenapa ya pedes banget bener. Mau ini cuci muka atau mau cuci mulut? Jangan. Ini kayaknya ada idep yang masuk kayaknya. Oh benar, berarti ini Bulu mata yang masuk. ada bener. petanda Kang kalau yang seperti itu tuh kayaknya ada ini. Yang ngangenin ya. Betul. Sama satu lagi ada yang rezeki yang mau datang. Amin ya Allah. Tapi udah dibayar sih. Oh, udah ya? Honor kemarin main film udah Udah masuk di rekening. kantong. Oh iya, keren ya. Aku juga tadi ada yang TF sih. TF apaan nih? Hah? Ada tiba-tiba aja ngirimin screenshot. Bos 50. Bukan, ada pokoknya. Bos Sapet belum. Bos Sapet ntar deh kayaknya habis ini deh. Bos Apit nanti ya. Sesuai segitu nominalnya ya. Boleh sih. Ini Kang, kalau kita ngomongin soal ini ya. Tadi itu sempat saya main ke tempat sepupu. Sepupu kan jualan ya. Dia itu saya baru tahu dari dia kalau ternyata adik-adikku dan kakak-kakakku itu pada ngiri sama aku. Kenapa? Ya, berasa gini loh. Nah, ini sedikit curhat bentar nih tentang kehidupan rumah tanggaku ya. Oke. Selama ini kan udah 16 tahun berjalan itu apa ya? Ya mungkin kalau untuk problematika keluarga pasti ada lah ya. Cuman lebih ke ini Kang, kalau yang serius-serius banget, entah itu mungkin apa ya, yang sering dialami orang sekarang lah kayak perselingkuhan dan lain sebagainya,
Itu kayaknya mungkin di luar itu ya. Yang sering terjadi di dalam keluarga itu biasanya faktor ekonomi nih. Ekonomi ya, mungkin kadang ngepres, mungkin kadang bisa saat itu juga ada yang kurang gitulah ya. Nah, cuman dari situ itu hanya bisa dirasakan sama saya dan istri. Ternyata adik-adik saya, kakak-kakak saya yang lain itu pada ngirinya gini. Kayaknya nganan ya? Hah? Enggak ada yang nganan. Jadi semuanya itu stang, dikunci stang. Jadi ngiri semuanya tuh. Jadi pada ngiri semuanya. Keluarga gue pada dikunci stang. Ya bisa jalan dong. Kan bisa tetap tapi ngiri Iya, terus. cuman kan nggak imbang. Betul, enggak. Iya, datang ya. Oleng. Oleng. Itu tuh gini Kang, kayaknya tadi nih sepupuku itu kan bilang, kamu nih satu-satunya keturunannya bapakmu yang hidupnya santai, tenang gitu. Nah, tenang gimana? Yang lain itu kayak pada ngeluh semuanya gitu. Terus ngelihat aku itu kayak nyaman aja gitu loh hidupnya. Nah, itu tuh Kang, mereka itu merasa bahwa wah hidupku tenang-tenang aja gitu. Gitu ya. Dipikirnya gitu. Ya pasti ada lah ya yang namanya masalah. Cuman mereka nggak tahu aja. Gitu tuh. Nggak tahu kenapa. Apanya nggak gitu tahu. ya. Iya betul. Gimananya Iya. gitu ya. Karena yang mereka lihat itu kayak santai banget nih orang gitu. Satu keluarga aku maksudnya aku sama istri dan anak-anak gitu. Nah, tapi benar sih. Sebenarnya kadang-kala kita itu perlu nggak sih yang namanya ekspektasi, istilahnya target-target Ada dalam kehidupan. harapan apa gitu ya? Iya, kalau aku sih, ya ekspektasi perlu Buat motivasi ini ya. memotivasi, tetapi bukan berarti itu akhirnya harus membuat kita jadi ambis ya. Menggebu-gebu, pengen ngejar itu, pengen dapat ini, dapat posisi dan lain sebagainya. Semua itu semu. Oh ya. Percuma aja jadinya. Aku pernah jadi pejabat soalnya. Oh pasti. Ya ada ya pengalaman di situ ya. Iya, dan Iya. aku udah ngerasain bagaimana sih rasanya jadi seorang pejabat. Dapat posisi gitu kan, dan posisi penting lagi. Iya. Di tingkat fakultas lagi. Rasanya gimana? Kayak B aja. Aku bukannya B aja, nggak enak. Oh jadinya malah jatuhnya kayak Nggak gitu enak, bener. Jadi pejabat tuh nggak enak. Kenapa? Aku harus mendandani diriku untuk menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya, gitu kan. Dituntut untuk sempurna, dituntut untuk menjaga kewibawaan, menjaga sikap yang semuanya hanya sandiwara belaka gitu loh. Dipaksa acting di setiap hari. Jatuhnya kan gitu Kan ya. nggak asik banget Iyalah. kan? Nggak asik banget kan? Yang bukan kamu banget. Nggak aku banget. Iya. Makanya pernah tuh waktu itu. Jadi ini sedikit cerita masa lalu ya. Jadi pada saat aku biasa tongkrongan bareng anak-anak tuh, ya kan? Iya. Bahkan ngemper, bahkan nggak di kursi, duduknya sembarang tempat glosotan lah ya. gitu ya, di lantai gitu. Terus kemudian aku dipanggil Kena sama kritikan. bukan kena kritikan, tapi dipanggil sama atasanku gitu kan, Pak Dekan waktu itu. Terus kemudian aku dipanggil, langsung diomongin nih, dikasih inilah advice. Pak Ribut, Bapak ini sekarang sudah bukan dosen biasa, Iya. tapi Udah naik kelas sudah nih punya jabatan, Posisi. sudah punya posisi. Iya. Nah, Ya kita tahulah, Bapak tahulah gimana selayaknya sebagai seorang pejabat. Gitu. Maksudnya gimana Pak? Gitu kan? Aku tanya gitu. Ya kita perlu jaga yang namanya kewibawaan, karena kewibawaan itu akan berimbas pada kelembagaan. oh biar lembaganya makin bagus dipandangnya. Nah terus gitu. Ya pokoknya jadi kan jaga jarak aja lah dengan mahasiswa. Karena selama itu kamu terlalu dekat sama mereka. Oh aku sangat dekat dan sangat akur banget dengan mahasiswa. Jadi keluhan apa saja saya tahu. Apa masalah mereka saya tahu. Ya karena mereka udah nyaman aja sama kamu gitu kan. Bahkan kadangkala nggak sungkan-sungkan itu mereka anak-anak itu mengenalkan saya pada orang tuanya. Oh berarti sangat deket banget kalau gitu ya. Bahkan ada yang katakanlah misalkan kan kadang-kala kan ada tuh anak-anak mahasiswa yang nginepnya di rumah saya tuh Sampai di Kuripan tuh, ya kan? Sampai orang tuanya nyarinya itu ke saya, nanyanya ke saya, nelpon, Pak, anakku di anak tempatnya saya jenengan nggak? ini kok semalam nggak pulang, katanya di tempatnya Pak Ribut, bener ya? Oh saya sebentar ya Pak, saya cek dulu. Cek dulu ya. Setelah saya tanya, oh ternyata benar, dia tidur di situ.
Terus dia kan semalam baru ada kegiatan dan lain sebagainya. Oh iya Pak, ini semalam baru ada kegiatan gini. Ada yang nginep di sini. Ya udah nggak apa-apa Pak. Gitu. Lain waktu sampai disusul Ke tempat kamu itu. ke tempat ke rumahku gitu. Sebenarnya bukan nyari anaknya, tapi cuman pengen mastiin bahwa bener nggak. Gitu. Nah begitu mastiin, bukannya nggak cuman nengok aja tuh, aku dibawain oleh-oleh. Oh malah, iya. Karena mereka saking percayanya kali Kak sama kamu kan. Bener. Tapi oleh-oleh itu nggak buat saya ya, istilahnya akhirnya saya berikan lagi ke anak-anak. Betul, dibagikan Gitu. lagi. Nah. Mereka juga yang akhirnya merasakan. Gitu, itu saking merekanya ini aja kali ya, terlalu nyaman sama kamu ya. Oh tuh, cikgu ngerasani aku katanya. Oh bener, makanya mata kamu agak sedikit ini kesendat. Ada Tobi. Makasih. Nah itu artinya gini, ketika terus saya jawab waktu itu, Ya. Pak, kalau saya tidak mengubah sikap saya terhadap mahasiswa, bagaimana mahasiswa akan merespon? Malah Ya semakin kan? jauh kan. Kasihan. Ya. Biarlah saya dengan cara saya waktu itu gitu. Kenapa? Dengan cara seperti itu, dengan saya sangat dekat dengan mahasiswa, Ya. saya bisa tahu apa sih permasalahan yang mereka keluhkan, Yang dibutuhkan mereka apa sih? dan Ya. apa sih sebenarnya yang istilahnya menurut mereka kurang dari kita. Kita jadi ngerti ya. Betul, tanpa harus nunggu mahasiswa demo tanpa harus nunggu mahasiswa Bereaksi. protes dan macam-macam. Ya. Saya bisa nampung itu semuanya. Ya. Dan tenang deh Pak, nanti bisa kok saya kondisikan semuanya. Harusnya mereka bersyukur dong, secara lembaganya bisa ikut ketolong kan akhirnya dengan kamu bersikap seperti itu kan. Oh sangat ketolong, Iya. karena pada waktu aku masih di jabatan itu nggak ada istilahnya protes, nggak ada istilahnya Mahasiswa yang nekat Iya itu nggak karena ada. saking saya mau mendengarkan mereka, saking saya mau dekat dengan mereka, bahkan nggak ada jarak. Iya. Ngobrol aja tuh depan. Kalau misalkan nggak ada jam kuliah itu saya selalu bersama mereka nongkrong. Kamu yang ngopi. nyamperin mereka. Di kantin, di parkiran, Iya. di mana aja sampai bimbingan skripsi itu di luar, nggak pernah aku di kantor. Oh ya, wah Iya. beruntung dong mereka mahasiswanya. Jadi Iya, malah justru kadang-kala kamu kurangnya ini nih, coba kamu cari buku ini. kamu referensikan. Nanti baca di halaman sekian itu ada gitu. Mereka bingung. Wah, iya. Terus sampai ada juga mahasiswa yang saya suruh, udah daripada kalian kelamaan bikin skripsi, kamu datang ke rumah saya, bawa skripsinya, bawa laptop. Oh, sekalian kamu garap di rumahku aja. Oh, iya. Nah, berombongan ada itu 5 anak. Lah, emang sama judulnya? Kan Enggak beda-beda. Oh iya. Nah, 5 orang itu datang ke rumah. Itu bulan puasa sih. Habis taraweh mereka datang ke rumah. Iya. Terus datang kok habis taraweh? Sebelum buka puasa mereka datang ke rumah. Oh, sorenya. Sore-sore. Oke. Udah mulai buka pertama review dulu. Buku apa yang mau aku coret-coret dulu gitu kan. Oh ini nih bagian ini yang masih keliru nih Diubah cara lagi nih, berpikirnya diubah lagi gitu nih. kan. Iya. Saya kasih catatan semua. Habis begitu maghrib kita buka bareng. Oh ya, di rumah kamu. Ini sekarang ya. Terus habis taraweh kan balik lagi garap lagi Iya. Nah tas semua ditinggal di rumah, aman kan tetap. Iya. Nah habis taraweh itu mulai garap, terus aku kasih bukunya. Kamu coba baca buku ini, sudah saya buka di halaman sekian. Kamu baca, pelajari dari halaman sekian sampai sekian, halaman sekian sampai sekian. Udah kamu tunjukin nih. Udah saya tandai. Iya. Ini teorimu pakai ini semua tuh. Nah, udah saya bagi buku-buku gitu kan. Kalau misalkan ada buku yang bisa digunakan berdua, ya pakai aja tuh. Barengan. Terus Iya. saya tungguin, melek tuh sampai subuh. Itu 5-5-nya garap bareng semua. Di rumah. Oh. Dan kita begitu jam sahur, kita sahur bareng. Iya. Sahur bareng. Jarang ada sih ya. Di pasar Grogolan kan rame ya. Iya, Nah, kalau di rumah sih. kan repot ya, istriku mungkin agak kerepotan. Kamu Yuk bawa kita kesana. geser ke pasar aja yuk. Ngapain Pak? Ya sahur gitu. Ya udah deh, jam sahur nih. Makan sahur bareng Iya, gitu. iya. Habis sahur, udah karena sudah capek kan, sudah Istirahat tutup. dulu. Nah, akhirnya begitu jelang subuh itu pulang. Tapi udah kelar tuh di waktu Udah. itu. Iya.
Cepet ya. Bikin skripsi itu sebenarnya semalam jadi Kalau niat ya. kalau niat. Dan bahan-bahannya sudah ya dipersiapkan. Iya. Yang penting itu cara berpikirnya udah benar dulu. Oh iya, yang pertama itu dulu kayak langkahnya ya. Iya, karena kenapa sih skripsi itu jadi bikin nggak tenang iya, hidup gitu? Karena cara berpikirnya yang keliru. Udah jadi beban aja kali mungkin ya bikin Nah, skripsi itu. itu ya. Itu sih. Akhirnya kayak beneran nggak tenang. Iya. Pikiran nggak tenang, batin jadi gelisah. Wah. Syukur-syukur kalau misalkan itu nggak sampai ngaruh di kondisi fisik ya. Biasanya kalau misalkan batin nggak tenang, jiwanya juga gelisah itu kadang fisiknya jadi lemah, Banget. ya kan? Mudah sakit. Betul. Gampang terserang penyakit akhirnya. Nah, itu nah tuh. itu. Makanya kita butuh yang namanya ketenangan hidup. Wah. Dan ngomongin soal ketenangan hidup, Mm-mm. sebenarnya bukan berarti ketika kita mencapai ketenangan hidup itu hidup kita beneran tenang loh ya. Maksudnya gimana? Yang ini Maksudnya udah gini nggak loh. mikiri apa-apa aja. Sebenarnya tetap ya ada yang namanya masalah tetap datang Pasti. silih berganti gitu kan. Terus akhirnya setelah masalah-masalah datang itu kan sebenarnya bagaimana kita cara mengatasinya, bagaimana kita cara Menyikapinya ya. menyikapinya. Hmm. Nah, orang selalu kadang kan cuman ngelihatnya kan di luarnya ya. Ya. Kayak misalkan aku sama istri nih Heeh. di kampung itu kayak nggak pernah tengkar aja tuh. Nah, harmonis aja. Ya sama kayak yang aku rasakan tadi. Iya. Iya. Kayak nggak ada kurang duit. Nggak pernah ada masalah gitu kan. Nah itu. Padahal kalau tahu semua ya, kita tuh ketawa sendiri sih. Iya sih ya. Iya, aku tuh kadang-kadang ketawa sama istri gitu. Jadi, misalkan nih istriku habis dari arisan tuh. Ya. Ya, tahu nggak ya? Kenapa? Orang-orang tuh pada ngomongin kita tuh katanya kita itu kayak orang yang udah nggak butuh duit gitu. Iya, nganggapnya gitu ya. Mereka mikirnya gitu. Emang kenapa kok bisa ke simpulannya gitu? Ya, mereka bilang kalau ya kan misalkan urunan lah ya, iuran untuk acara gitu. Selalu bisa. Selalu bisa aja. Ya. Sebenarnya kan bukan selalu bisanya ya. Ya. Dan bukan karena selalu adanya. Ya. Yang dilalah aja gitu loh. Pas ada dibutuhkan Ngepasin gitu aja kita gitu. pas ada. Iya sih. Ya, dan kita nggak saving. Mhm. Saving untuk keperluan lain lah Iya, ya. iya. Yang nggak ada urusannya dengan Betul. hal-hal yang insidental gitu. Mhm. Nah, kok dilalah itu jadi akhirnya orang punya kesan bahwa wah enak ya jadi kalian gitu. Kenapa? Nah, selalu ada. Apalagi kan mereka mandinginnya melihatnya kan ibuku tuh. Oh iya. Iya kan? betul. Dipikir kita dicatu gitu atau apa. Enggak gitu. Enggak, beneran enggak. Artinya ya kami berusaha untuk mandiri lah ya. Dari kalian berdua kan. Kalaupun misalkan ada keperluan mendadak memang kadang-kala kita ya Tapi kan nggak setiap saat. dan kita paling sungkan loh, paling Nggak enak. nggak Nggak enak untuk minta itu nggak enak. Karena ini juga Di. Ya. Aku sama istriku tuh satu hal, kita nggak pernah punya utang. Wah, keren. Yes ya. Karena prinsip ini prinsip ya, ini prinsip ya. Buat pribadi aja sih. Prinsip buat saya dengan istri saya. Jangan sampai ada utang. Aku beli motor cash semua. Serius? Heeh. Ih, keren ya. Bukan karena punya duit, Ah. bukan karena punya duit. Karena kami berpikir bahwa kalau ada utang, akhirnya yang di pikiran kita itu selalu utang gitu loh. Iya. Satu Jadi itu. beban ya. Akhirnya kita ngerasa bahwa satu beban, yang kedua ngerasa nggak cukup terus gitu kan. Jadi kita kapan ngerasa cukupnya gitu loh. Nah, jadi begitu bahkan ini yang asik lagi. Lucunya kadang-kala gini sih. Saya baru dapat duit nih. Ada teman mau pinjem. Iya. Ya, tak pinjemin aja. Padahal kamu baru megang tuh. Gila ya. Begitu ini tak kasihkan ke temen, Yang ya dompet gak ada. beneran kosong ya istilahnya ya. Sebenarnya dompet gak ada gitu. Tapi aku happy gitu loh. Aku happy aja gitu. Dan yang lucunya lagi, ya istri kadang kan sosok protes. gitu Ada kan. protes lah. Kenapa dikit. sih kok gampang banget sih pinjemin uang, ngeluarin orang uang lain. buat temen, buat orang lain. Sementara kebutuhan kita itu masih ini loh. Kita Iya masih sih. butuh ini, butuh itu gitu kan. Aku bilang gini aja, kebutuhan kita tuh banyak, tetapi coba ditelisik lagi. Jangan-jangan itu bukan kebutuhan, tetapi keinginan Keinginan aja. aja ya.
Ya, kita ya, pingin ini sekunder ini, aja ini. udah. Toh kita tanpa itu pun masih bisa hidup santai kan, Mm-mm. gitu. Mm-mm. Nah, tapi dengan bahasa yang lain lah ya. Iya Kalau lah. langsung kayak gitu langsung Nggak terima kalau gitu kan. Iya, Sirine iya. langsung bunyi itu. Pasti. Dan macam-macam tuh, ada Iya. ambulan, ada polisi, ada pemadam kebakaran jadi satu tuh. Iya, itu nggak aman itu. Itu udah kita harus menghindar aja kalau misalkan itu yang muncul ya. Nah, Aduh, akhirnya gila. oke deh. Jadi segala sesuatu sebenarnya tinggal bagaimana kita menyikapi sih. Dari sikap kita aja ya. Tenang itu kelihatannya. Yang mereka lihat aja, yang mereka Betul. tahu aja. Ibarat ini loh sih, arus sungai. Di permukaan mungkin kelihatannya tenang aja, landai aja. Iya. Di bawah kita nggak ngerti, ternyata arusnya deras. Iya ya. Iya kan? Iya, kita nggak tahu lah. Iya kan? Makanya Yang kita ada lihat orang aja. yang apa ini Kayak hanyut hanyut. itu kan karena dia Deras yang di lihatnya dalam. dari atas doang, yang nampak adalah permukaannya doang. Yang dia lihat hanya permukaan, dalamnya enggak. Justru kan makin bahaya tuh dalamnya ya. Itu. Kita sebagai orang awam cuma lihat yang kelihatan aja udah. Oh, itu tuh. Itu. Ada Tobi. Siapa Tobi? Tobi di ada. Gedung Uni. Tobi Makasih Uchiha. Tobi. Ya. Tobi Uchiha. Hai. Kan Uchiha. Uchiha. Ini dari Jepang ya? Uchiha Jepang made in Gedung Uni. Iya, ini berarti JKD. Jepang Gedung Ini ngirim salam aja nih. Salam tapi untuk Warmukers. biasa Tobi seperti itu semuanya. Warmukers itu apaan sih? Nggak tahu. Itu ya. Tapi beliau seperti itu Tobi. Gerendam tentang duniawi. Ya. Nah. Ibu Naisa, Ibu Naisa di Watu Kumpul Pemalang. malam dua pria asik. Wih, asik dong. Jangankan Mas Ribut yang terlihat banyak duit. Saya tahu karena di Fabel banyak anak. Tahu kan saya tahu kan di Fabel banyak anak. Tapi kalau sudah waktunya anak gajian, belum sampai tanggal sudah ngantri yang mau pinjam. Oh ya, sebegitunya ya. Mereka berpikir kita banyak duit karena memang terlihat kehidupan kami tenang dan damai. Betul. Begitu ceritanya. Oh iya. Iya. Yang orang lain lihat kayak gitu. Iya. Memang ya. Benar kata orang-orang tua dulu bahwa urip ki Saung sinawang. gitu. Iya. Artinya apa yang tampak di depan kita itu selalu lebih baik daripada diri kita. Ya kan? Tapi itu sebenarnya nggak salah-salah juga sih. Iya. Itu harusnya menjadi motivasi. Kita harus makin semangat ya. Bukan menjadi dasar untuk kita jadi iri. Dengki gitu. Iya kan? Motivasi untuk apa? Kok dia bisa seperti itu sih? Saya pasti gitu kan. bisa juga lah. Aku harusnya bisa seperti itu. Jadi nggak perlu merasa bahwa nah kan gini ya. Kita itu sering kali kan melihatnya segala sesuatu dilihat dari apa yang dipunyai. Iya. Ya kan? Iya. Motorku dari dulu nggak pernah ganti. Oh ya. Supra. Karena bagiku gini sih. Kalau saya prinsipnya gini sih. Kenapa sih nggak mau ganti motor? Kenapa sih nggak? Sepanjang itu masih bisa dijangkau, ya kan? Dan katakanlah misalkan perlu nggak sih punya mobil? Kalau jarak tempuh saya masih deket-deket aja. Dicampur dengan motor cukup. Nah cukup motor aja. Motor aja. Kalaupun misalkan saya pergi jauh, katakanlah kemana-mana, masih bisa kereta. Boleh. Ya kan? Lebih murah. Iyalah. Sekarang kalau misalkan kita nggak punya mobil, kita pengen naik mobil kan sekarang ada layanan mobil online. Ya, betul, kan? Dan itu berasa kita juragan. Jadi bosnya. Ya kan kita disetirin. Jadi kita cuma numpang aja di belakang bener. kan. Iya benar. Iya. Kayak majikan dah. Kecuali kalau misalkan mau piknik keluarga. Nah itu. Nyarter aja kalau itu mah. Iya, makanya Bisa. aku nyarter, selalu nyarter. Dan saya sudah punya langganan untuk charteran. Oke. Karena kan memang kebutuhan kita nggak setiap hari harus dengan mobil kan. Iya. Dan lebih boros loh kalau punya mobil sebenarnya. Coba deh bisa bayangin teman-teman sih, yang punya bisa bayangin kawan-kawan yang punya mobil ya. Sebenarnya lebih boros. Bensinnya satu. Terus Perawatan kemudian dong. parkirnya Lebih mahal. ya kan? Iya. Belum perawatannya ya kan? Terus akhirnya rumah kita harus diubah lagi.
bentukannya biar nyampe. biar bisa parkir. buat bisa bikin garasi, ya kan? Nah, mahal. Otomatis ya. Ya, apa yang kita punyai pasti akan ada konsekuensinya, adalah kita harus membuat segala sesuatunya lebih siap. Harus disesuaikan lagi akhirnya dengan kehidupan kita. Iya sih ya. Iya. Ya makanya kita harus mensyukuri nih apa yang sudah kita ada, ya udah. Iya. Tuh. Enak banget loh. Itu bakal sebenarnya. tenang deh. Tenang, bener. Nah, Nggak perlu istilahnya kita lebih dari tetangga, lebih dari temen, lebih dari siapapun. Nggak gitu. Kalau lebih itu lebih baik dari yang kemarin, oke. oh itu memang dianjurkan ya. Nah, tapi lebih baik dari tetangga, nggak gitu. Ya ngapain deh, juga, konsepnya. kita nggak lagi berkompetisi kok sama Betul. tetangga, sama siapapun. Oh jadi saya baru ngerti nih, kuncinya ya syukur ya, biar kita hidup jadi tenang ya. Nggak perlu ngiri, nggak perlu nganan ya. Iya, nggak perlu ngiringanan. Iya Nanti lurus aja. oleng. Ngiringanan kan berarti oleng ya. Oleng dia lagi nggak stabil. Dan banyak orang yang nggak stabil. Sampai saat ini sih. Heeh. Ada lah lagi, banyak lah ya. Cikgu Fitra, Jadi Fitra nih, Ngerasain ya yang tadi baik-baik. baru tak rasani, aku Pak Ribut katanya. Ngerasani yang baik-baik. tapi bagus ya. lah Oke. ya. Misalkan Pak Ribut kemarin kok kelihatan rambutnya hitam, itu ngerasain kayak gitu tuh. Ya. Karena itu Ada kebutuhan ya. Bukan, itu karena hairstylistnya ya. Oh, Kemarin. peran tangan dari hairstylistnya. Jadi kemarin kan pas apa? Habis Lagi- syuting film itu ya, kan aku ya. sampai ke sini pun make up belum lepas ya. Ya kemarin hari apa sih kamu berarti hari Hari Selasa. Selasa. aku Selasa kan kamu syuting. siaran ya? Heeh. Siaran kamu pakai topi nggak? Nggak. Pakai. Apa kayak? Ya nggak kelihatan dong hitamnya rambut. Oh iya ya. Harusnya Kenapa tadinya dicopot ya. Ya mana-mana ya. Cuman agak kemayut tuh pas habis makan mie ayam tuh. Kebayang gimana? Biasanya gini ya, kalau kita habis makan mie ayam kan kita ambil tisu nih buat ngelap-ngelapin. Langsung diulap Gitu. gitu ya, Ah, usek-usek gitu Iya, kamu beda. Kamu kayak ibu-ibu menteri gitu terus sok-sok apa ya kemayu, pakai tisunya. Ditutul-tutul gitu ya. Itu agak gemesin ya. Ya gimana ya, emang aku pingin menikmati Sentuhan-sentuhan make up itu ya? itu dong. Tapi yang kamu rasain apa sih Kang itu lagi di itu tuh kayak beda aja muka kamu sama serambut-rambut kamu itu. Iya, ya kan disesuaikan dengan karakter ya. Jadi kemarin tuh pas make up itu kan disesuaikan dengan karakter, karena karakterku itu humble gitu kan, orangnya humble, ramah gitu. Akhirnya dibikinlah mukaku itu lebih Adem soft lagi gitu lah loh. ya. Wih asik juga nih, aku menikmati banget sih. Tapi sebenarnya tanpa make up pun sebenarnya bisa kok, Bisa. karena sebenarnya fungsi make up ya kalau dalam dunia seni peran Iya, terutama iya, film ya, iya. itu untuk membantu aja, membantu Membangun kamu ya? menguatkan karakter gitu loh. Oh, iya sih ya. Iya sih. Bukan kemudian untuk riasan, bukan. Lebih ke membantu peran kamu di situ ya. Iya, jadi aku nggak harus terlalu apa ya istilahnya terlalu mengeluarkan banyak energi untuk hanya untuk Memunculkan memerankan itu ya. Itu loh. Tapi berarti beda ya ketika kamu lagi scene di kuburan itu nggak di make up sama sekali gitu ya? Di make up. Di make up. Yang lagi di kuburan itu? Di make up, Sama? Sama. Tapi beda kali ya yang dipakai. Ya beda. Kan Ya, kebutuhan disesuaikan lah ya. dengan kebutuhan. Oh, Itulah baru dunia ngerti film. nih. Ngeri. Makanya kamu kemarin nggak mau ngapus ya. Cuman itu hanya bertahan 1 hari kan? Mumpung ganteng kan. Iya sih ya. Lah iya maksudnya itu bertahan 1 hari. Coba deh bayangin kalau misalkan itu bisa bertahan 1 bulan, kayaknya 1 bulan nggak mandi deh. Itu topeng. Kan mungkin ada aja Kang yang riasan-riasan kayak gitu tuh yang bisa bertahan lebih lama lagi. Bisa. Iya kan? Ada. Iya. Kalau film-film yang di barat itu gimana ya? Kalau misalkan syutingnya lebih dari 1 hari misalnya. Iya. Continue tuh 1 bulan, itu 2 kan bulan. Untuk menjaga kontinuitas itu kan nggak gampang loh. Iyalah. Ya Iya. kan? Aku aja katakanlah misalkan kemarin itu ya, begitu cukur kumis gitu, langsung sutradara marah-marah tuh. Gimana? Pernah Iya. tuh. Bilang. Jangan cukur kumisnya. Aduh ini kelamaan ini, harus nungguin. Gitu. Iya sih ya. ya Oh kan? memang kebutuhannya kan kamu harus berkumis waktu itu. Aduh Sementara sorry. kamu potong. Nah, Oh kamu nggak bilang dulu izin dulu. Iya jadi Ada nggak? apa ya riwah sih sebenarnya, ribet ya kalau Iya, kita ya. bicara dalam dunia perfilman itu. Katakanlah misalkan rambutnya udah panjang terus tiba-tiba potong kayak dirimu. Iya sih. Untung saya nggak syuting sih. Terus
Akhirnya itu kan rambut continuity asli gitu kan Iya, misalkan iya, ya. iya. Terus tiba-tiba harus diganti dengan wig, beda. Beda. Karena model wig itu pasti nggak sama dengan rambut kita. Ya kalau Nyari misalkan yang sama iya. itu susah. Kalau misalkan itu mau pakai wig ya harus dari awal aja. Pakai wig benar. terus continuity kan artinya sampai kapanpun. Dan otomatis Masih mending. kalau mau pakai wig terus berarti kan harus ngulang dari awal. Akhirnya karena kan yang kemarin udah sempat pakai rambut asli nih. Nah itu nggak enak banget tuh kalau misalkan ngulang dari awal. Aduh kemarin udah capek-capek gitu ya. Terus tiba-tiba harus ngulang di scene yang sama. Iya sih dengan ya. dialog yang sama. Betul. Tapi suasana Udah hatinya lah udah ya. beda nih. Nggak bisa Gitu. kayak kemarin. Nah, itu dia. Sama ini juga kan ngejaga berat badan juga itu ternyata ada kan kalau Iya. misalkan kebutuhan film kayak gitu tuh ya. Betul, Wah, betul. agak riwah ya untuk bikin itu ya. Banget. Makanya sebenarnya dunia perfilman itu dunia seni peran ya. Asik-asik ya tapi effortnya juga gede. Oh iya. Sebenarnya makanya Iya. dibayar mahal itu karena itu. Ya wajar lah ya. Iya. Bayar itu Jadi mahal sekarang. pantas lah Pantas mereka ya. dapat bayaran segitu ya. Ada yang mau Nge-hire lagi. Calling. Oh boleh. Boleh. Ya, ajak-ajak saya sekalian ya. iya nanti aku bagi-bagi rezeki lah. Saya bisa kok jadi asisten Boleh. artis. Jadi manajerku boleh. Boleh ya. Nah, Bawain payung, bawain tas gitu ya. boleh. Paling enggak kan kalau misalkan kamu lagi di makeup itu, aku bisa ngadem-ngademin kamu. Iya Ya, benar. biar gak silau. Ngadem-ngademin biar ini nggak panas hati gitu ya. Ya, sambil bawain kopi sik kan juga bisa tuh. Boleh. Iya kan? Heeh. Jadi kalau misalkan kamu aus di tengah-tengah syuting, saya sodorin. Aus. Udah rusak karena udah aus ya. Motor kalau udah aus kan gitu. Aduh, udah. Biar tenang ya. Tapi gini. Apa? Ya? Orang mungkin melihatnya duniaku adalah dunia yang menyenangkan ya, dunia kita lah ya. Iya, Ji, iya. Dunia kita itu Banyak dunia orang yang pada pingin di posisi kita. karena ngerasa bahwa enak ya kerjaannya cuman ngoceh di radio gitu ya. Tapi emang gitu kan? Ya emang sih. Terus kemudian kalau saya misalnya ya di line di radio kan, Ya, selain di ada, radio kan ada. aku ada aja di ngejob di mana gitu kan. Kayak kemarin ngejob di Polres misalnya. Oh iya sih. Iya. Iya. Kemarin di Polres Heeh. jadi moderator acaranya Polri gitu kan. Terus kemudian mana lagi ya? Jadi juri. Jadi juri. Hmm. Iya sih kayaknya enak sih emang. Heeh. Enak. Tapi harus tahu bahwa ternyata nggak sesederhana itu. Ya jadi juri misalnya ya kita harus punya sikap yang jelas Ya. kalau kita mau jadi juri, dan kita harus punya wawasan yang cukup kuat. Tuh makanya punya modal dulu lah. Paling enggak kalau kamu mau melangkah ke posisi itu ya. Nah itu. Kalau misalkan kamu nggak ada modal nih, modalnya cuman Dengkul doang. dengkul doang. Ya udah kamu di rumah aja. Tapi sekarang nggak sambil ya? ngopi Sambil ya. ngopi. Sambil minum kopi Betul. sik. Kopi Nah asik. di rumah pun juga bisa nih ngopi sik, ambil order kopi sik, karena bisa kopi sik itu didapat di aplikasi online ya. Ada di GrabFood, ada di Shopee Food, di GoFood juga ada. Nanti tinggal dibuka aja aplikasinya dan tinggal diketik kopi sik, itu udah langsung muncul ya. Nah baru bisa dipesan di situ. Ini biar pas Yes. gimana sih? Udah segitu aja. Nah, aku gini aja nih. Ini pas. Jadi badan gua aja. Ini nih baru pas. Segitu pas ya. Jadi gitu. Kenapa nggak dari tadi? Gitu ya. Jadi kalau misalkan agak males nih ke luar-luar buat cari kopi sik, bisa didapatin di aplikasi. Kopi sik bisa didapatkan di aplikasi mana aja sih? Ada GrabFood, Ya, ada. Shopee Food, Mm-mm. terus GoFood GoFood juga ada. ada. Ya. Klik di situ kopi sik. Nah, KOKOPIP sik. sik. Iya, jadi ngopinya lebih asik dengan kopi sik. Ya. Tuh, bisa Asik. tuh ya. Udah Mantap. Sudah berapa? Nah, tinggal kalikan 200 aja. Kita 4 kali nih. Makanya ya. 800. Oke, nanti kita kirim invoice-nya. Oke, Cigo Fitra Cigo ikut Fitra kenapa? gabung bicara tentang ketenangan hidup. Apakah dicari atau diciptakan? Menurutku ketenangan hidup itu tidak bisa dicari, tapi diciptakan. Oh, dibikin sendiri ya. Gitu ya. Karena tapi benar sih. Setuju lah. Sebenarnya kalau
ketenangan itu tidak berada di luar, tidak berada jauh dari diri kita Di sekitar sendiri, kita, ya. tapi ada di dalam diri kita. Kadangkala yang kita lupa itu, kita sebenarnya semua sudah dibekali dengan banyak modal, Ya. banyak kemampuan. Kan Allah itu kan memberikan anugerah. Tubuh ini kan sebagai sarana ya, tubuh ini sebagai sarana. Di dalam tubuh kita tuh ada banyak potensi yang kadangkala kita lupa untuk mengupnya, itu. memanfaatkan potensi-potensi itu. Contoh paling sederhana, sebenarnya setiap manusia dibekali yang namanya kreativitas, Siapapun ya. siapapun, karena Allah itu maha kreasi. Setuju. Ya kan? Oke. Nah, sifat-sifat Allah itu bisa jadi diturunkan ke dalam Ya. DNA manusia, gitu kan, menjadi karakter-karakter turunan, gitu kan. Nah, kita kadang-kala lupa di situ. Atau emang nggak sengaja aja nggak mau ngulik di situ ya. Nah, itu Bisa aja namanya ya. kita kufur sebenarnya. Wah, kayak dalam Osa nih Islam Osa ya. Islam. Ini Osa Islam Versi rehat malam. versi takjil ya. Biasanya kan malam Sabtu nih. Ini malam Jumat udah Osa Islam. Jadi versi takjil ini Osa Islam ya. Dibawakan sama Ustadz Lenge ya. Tapi bener loh sih. Iya. Aku nggak bicara soal dalam konteks ini ya, lebih secara ke agama, agama ya, tetapi ya. lebih pada pemahaman bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan, maka sangat tidak mungkin kalau sifat-sifat dari Tuhan ya. penciptanya itu tidak diturunkan ke dalam ciptaannya. Pasti ada. Sederhananya gini deh, saya ngelukis. Pasti deh di situ ada sifat saya di situ, di dalam lukisan. Hasil itu. lukisannya itu ya. Betul. Yang mencirikan bahwa itu adalah karya kamu. Kan ada Iya. karakternya. Iya. Saya nulis, pasti deh di dalam tulisan saya, orang kalau sudah tahu tentang sudah biasa membaca tulisan saya, pasti akan tahu. Hafal kalau itu tulisan ini kamu. tulisannya. Iya. Nah, Iya betul. iya kan? Heeh. Maka di dalam diri manusia sebenarnya ada Sifat-sifat sifat-sifat Tuhan. itu, sifat-sifat zatnya ya. Iya. Bukan Allahnya, Iya. sifat-sifat zatnya. Gitu. Jadi maka sebenarnya ya kita mesti mensyukuri segala sesuatu yang sudah diberikan sebagai anugerah ini. Gitu. Itu potensi buat kita ya. Maka hidup kita tenang deh. Nah, kalau gitu. harus bisa sampai searah itu. Iya, jadi nggak perlu dicari, nggak perlu di apa ya. Yang penting itu kita harus nge-up aja. Nah, nge-up itulah menjadi proses kreatif dalam kehidupan kita untuk bisa menciptakan ketenangan dalam hidup kita. Setuju. Ini kalau kata Ciku kan lebih apa ya, kayak muncul itu dari hati kita lah. Iya, benar. Ketenangan itu Ketenangan hidup itu munculnya dari hati kita sendiri. Seperti berpikir positif, Positive thinking. banyak syukur, Yes, setuju. sabar, dan pasti kita bisa ngerasa hidup kita itu tenang. Tapi kalau hatinya itu gemrungsung, ya panas terus hatinya. Tuh. Betul. Makanya sering di ruangan ber-AC Ciku, biar adem Adem. sambil ngopi. Ngopi, kopi stick. Kopi lagi. 5 kali ya. Ntar kita kirim invoice-nya ya, Bos ya. Semalam 1 juta dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, enaknya. Ada beser. Enggak dong, kalau beser enggak. Enggak dong, Iku. Kita dibayar kok. Tapi beneran enak. Enggak Bener sih, enak. kita guyon ya. Supaya ini aja. Buat mancing ya. Enggak mancing, supaya yang lain yang ngerasa bahwa hidupnya itu enggak tenang gitu ya. Makin iri. gak tenang. makin keberungsung sama kita. Iya. Aduh. Kadang-kala aku seneng loh mancing-mancing kayak gitu loh sih. Siapa nih yang bakal kepanasan gitu. Yang kepancing siapa lagi nih? Karena bagiku bukan untuk memancing emosi orang menjadi marah ya. Iya. Sebenarnya susah kan nasihatin orang tuh. Ini secara frontal ya. Ya kan? Iya. Mbok kamu tuh jangan gitu, gini aja bla bla bla. Paling bla, nolak bla, ya kalau kan. gitu Kang. Nah, biasanya. mendingan sisan aja, Sekalian sekalian cemplungin ya? aja, cemplungin aja gitu loh. Iya. Biasanya baru nyadar tuh kalau udah gitu tuh. Iya, langsung jedar gitu. Dan kita nggak perlu kok mengatakan habis setelah dia menyadari, nggak perlu kok mengatakan bahwa Tuh maksudku kan. tuh kemarin Ya. tuh gitu. Nggak perlu, itu malah
makin Nyebelin banget iya, nih orang gitu, ngeselin Iya. nih gitu kan. makin nggak suka sama kita. Ya biarin Iya. aja. Mereka sadar sendiri kok akhirnya seperti itu. Iya. Iya, karena kesadaran itu kadangkala datang memang terlambat ya. Ya. Waduh, Sehabis ini ya. penyesalan gitu kan. Oh, ya. Ya pastilah merah lagi. Ampun. Iya kan? Nah, ini baru hijau. Lundap-lundup nih sinyalnya. Oh, Makanya aku nggak suka. nyebelin banget ya. Nyebelin banget. Oke, hati-hati. Waduh, Farid bajunya merah lagi. Kenapa emang? Ya kan berarti kayak internet. Kayak ini ya, kayak backgroundnya KPU ya. Emang ya? Iya kan, acara debat itu backgroundnya merah. Iya. Iya kan? Oh ya, ini ngomongin soal debat ya. Besok itu ada debat putaran kedua. Apalagi tuh Ini MMT. debat Bukan yang dia bawa MMT, dia pinjam MMT. untuk debat. Ya, bukan. Untuk sholat jamaah kemarin sama teman-temannya. Perjalanan ke timur. Ya, kalau Bersama ke barat kan kita cari kitab suci ya. Kalau ke timur enggak. Jual kitab suci. Enggak, besok ada debat putaran kedua ya untuk calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan 2024. Ya, itu jam 8:30 Pagi. Akhirnya jadi pagi nih sampai jam 10:30 siang. Nah, itu bisa didengarkan di FM 91,2 Radio Kota Batik. Waduh, nggak enak banget ya jamnya ya. Iya ya. Mepet banget tuh sama Jumatan. Iya ya. Aduh, ya yang nggak jadi khotib masih bisa ngikutin lah. Iya sih. Kalau yang jadi khotib kan harus menyiapin materinya dulu. Ya, betul. Kan? Harus prepare. Prepare-nya dari sekarang aja. Mumpung masih malam ya. Iya. Bikin materi khotbah sembari ngopi. Betul. Dengan kopi sik. Masuk terus. Hati-hati. Aduh, ya Allah. Aduh, besok tambah brand lagi deh kayaknya, nggak cuma kopi deh. Sama ayam geprek ini pasti. Iya. Ini nih. Apa? Ngomongin soal ketenangan. Nah, Iya. ini ada satu hal yang perlu ya aku sampaikan dulu nih. Yang mana? Jadi Soal apa? sebenarnya ya ketenangan batin, ketenangan hati itu bisa dicapai manakala kita itu cerdas dalam mengelola emosi. Oh, harus pinter-pinter ya. Iya. Makanya penting banget untuk diketahui bahwa ternyata kecerdasan emosional itu sangat berguna banget bagi hidup kita. Intelijen. Emosional emotional quotient. Emotional EQ. EQ. sama EQ. sama Kemu. EQ. EQ. Sama Kemu. Tulanan Yuyu. EQ sama Kemu kemana? Ya, di kecerdasan emosi. Nah, Emotional quality. betul. Nah, jadi apa sih sikap-sikap yang perlu kita istilahnya Gunakan ya. sikap kita tunjukkan ya. dalam ya. bisa bikin hidup kita itu Jadi tenang, tenang. batin kita itu tenang. Yang pertama itu, yang utama bahaya sih. Yang pertama ya. Pertama mau gajah merah. Lo kenapa ketawa? Yang pertama itu adalah gak enak banget ya. Salah kata lagi. Kenapa sih kata-kata menjadi salah sekarang ya? Jari rawan nih. salah, kata salah, Lagi rawan nih. angka salah. Iya, susah ya. Susah Ya, ya. banget ya di masa-masa sekarang itu segala sesuatunya dibikin nggak tenang gitu loh. Iya. Iya kan? Iya ya, mereka sih yang bikin gak tenang. Bikin tenang gitu loh ya. Biar adem ya. Bener, emang bener kayak ini ya. Di desa-desa tuh lebih tenang tuh. Iya ya. Telo, jagung. Udah jelas ya, Tari gitu. masih aman lah ya. Jadi nggak pakai angka jadi. Cuman yang susah kalau lagi ini Kang, ada Panen. tamu lagi ini kan. Suguhannya apa ini telo gitu kan. Aduh, Sama aja ya.
Ya memang lagi Tapi masanya. nggak mungkin, Ya. nggak mungkin ini suguhannya apa beras, apa pari nggak mungkin. Pasti Nggak ada ya? nggak ada. Oh, iya, sih. Ya. Masih aman ya. Iya berarti yang paling aman itu yang, Yang di desa-desa. pari itu tuh. Iya. Oh. Sama kelapa. Bahaya juga tuh. Jual apa Mas? Kelapa. Kelapa muda. Ya susah ya. Ya emang lagi masanya aja nggak apa-apa. Nanti kita tenangkan diri sendiri aja. Ya. Dengan cara mengendalikan emosi. Nah itu dia, memahami dan mengendalikan emosi. Iya, Itu iya. penting banget. Jadi yang namanya emosi itu kan sebenarnya bagian penting dalam kehidupan kita sih. Iya. Ya Kenapa? kan? Setiap orang nggak mungkin nggak punya emosi. Oh ya, emosi apapun ya itu ya. Pasti bisa muncul ya. Emosi itu ada yang negatif, ada yang positif. Hmm. Tapi positif negatif itu sebenarnya nggak melulu karena misalkan gini nih, emosi oke, secara umum marah itu adalah emosi Salah negatif. satu bentuk emosi negatif. Tapi dalam posisi-posisi tertentu dia bisa menjadi positif manakala memang itu dibutuhkan. Oh tergantung ini ya Iya kondisinya kan? ya. Ya kan? Mm-mm. Nah, itu. Maka kita perlu cerdas untuk Nah, menyikapi itu semuanya. Harus Nah, bisa memahaminya ya. betul. Dan apa ya yang namanya emosi itu bisa muncul secara alami dan seringkali kita nggak sadar. Tanpa sepengetahuan kita. Itu muncul sendiri. Tiba-tiba aja marah, tiba-tiba aja nangis, sedih. Heeh. Memang ada faktor sebab. Iya, iya, Ya kan? iya, Ada iya, faktor iya. sebab yang Kenapa membuat kita bikin kayak emosi gitu ya? itu. Tapi Muncul ya. sebenarnya itu tidak disadari sih. Tiba-tiba Iya, iya. aja Nggak sedih. direncana lah ya paling nggak. Misalkan Nggak ini ngerti. tiba-tiba aja kita sedih gara-gara misalkan kita kehilangan dompet misalnya. Yang Iya kosong kan? ya. Kita sedih aja tuh. Dompet kosong. Karena kan dompetnya itu bernilai, ada gambar Barcelonanya mungkin. Jadi kita sedih. Ada gambar Cameo MU Manchester United. sama EQ. Iya, jadi kita sedihnya gitu. Itu kan bisa aja kan, meskipun kosong kita sedih. Kan itu Iya. tiba-tiba aja kita sedih ya. Heeh. Emosi kita muncul kayak gitu ya. Betul. Jadi kita tiba-tiba sedih gara-gara dompet kosong kita hilang. Karena kan bagi kita bukan duitnya yang Betul. penting ya, dompetnya kan. Nilai dari dompet itu. Ya, historinya lah mungkin. Historinya itu dompet pemberian misalnya. Dari Eyang. warisan dari Eyang. Subur. Eyang subur gitu. Waktu udah habis. Aduh. Ya mungkin ya. Nah, Ada itu. nilai historinya. Nah, betul. Nah. Kenapa jadi dompet kosong sih? Parah nih. Contohnya gak asik banget. Iya, dan gak relate sama yang lainnya. Dompet kosong maksud. Iya karena kan Sebegitu kere banget sih. dompet kosong hilang, tangisin. Padahal gak guna juga kan. Terus yang ditangisin apa aja coba? Historinya Oh, kan. histori. Dia udah nemenin kita dalam kekosongan kita kan. Padahal histori kan udah berlalu sih. Iya. Ngapain juga ditangisin? Iya sih. Kan? Sudah sesuatu yang lalu ditangisin. Aneh juga Iya kan? sih. Kita aja Percuma nggak sih. pernah, dia nggak pernah nangisin kenapa Indonesia merdeka gitu kan? Iya kan, iya sih. Iya kan? Itu kan histori. Iya Udah 79 tahun ya. Nggak kerasa kan? Tapi kita nggak pernah nangis Iya loh. sih. Ada yang baca proklamasi malah kita ketawa-ketawa aja. Betul ya. Iya kan? Malah kadang-kadang kita mainan WA gitu kan. Oh, kamu. Saya ikut upacara di sini. Di mana? Di ruangan meeting. Aku enggak. Detik-detik proklamasi itu. Udah gitu kita delay lagi. Oh, berarti berapa menit delaynya? Lumayan jauh. Gambar sama suara beda. Aduh. Jadi kita Parah bingung mau banget ikut ya. yang gambar apa ikut suara nih. Ya ikutnya gambar dong. Tapi suaranya belum. Aduh. Itu ya harus bisa mengendalikan emosi kita. Nah itu emosi, pengendalian emosi itu penting banget. Mana tadi? Nah ini. Soal emosi nih. Orang yang cerdas secara emosional Ya. itu biasanya tahu Ya. bahwa emosi itu emosi yang tidak terkontrol itu bisa menghancurkan kedamaian hidup. Iya. Betul. Kenapa? Karena mereka
yang namanya emosi itu bisa membubarkan semuanya loh sih, membuyarkan segala Akhirnya hal. ya. Loh. Apa yang tadinya baik-baik aja, apa yang tadinya hubungan pertemanan itu baik-baik saja, karena salah meletakkan emosi, Akhirnya bisa runyem. ya kan? Bisa juga menghancurkan hubungan bisnis. Ya, karena apa ya istilahnya, apalagi dalam bisnis ya, kepercayaan kan yang lebih di Trustnya lebih di utamakan lah. salah kan? Didahulukan, lebih didahulukan. Didahulukan. Kacau gara-gara mereka nih. Coba deh katanya diganti ya. Aduh. Kan bisa yang lainnya ya. Banyak loh pilihan kata lo. Iya. Susah nih, bikin emosi aja. Makin nggak tenang kita kalau gini nih. Aduh, siaran malam hari ini nggak tenang banget ya, gara-gara kata-kata yang salah gitu ya. Kita harus pintar-pintar milih diksi nih. Iya benar. Makanya aku dari tadi mikir, ya apa dia muncul pas pikiran ya itu aja gitu. Kita harus mendahulukan inilah rasa percaya kita. Betul. Nah makanya emosi itu perlu dikontrol. Nah aman. Kita perlu mengendalikan emosi kita. Pengendali air. Ya. Nah, jadi makanya jangan sampai emosi itu dibiarkan yang justru mengendalikan kita. Menguasai. Kita harus yang bisa mengendalikan emosi. Jangan kalah lah. Ya. Dan apa ya istilahnya? Ketika marah misalnya. Orang yang punya kecerdasan emosional itu biasanya memilih untuk mengambil nafas dalam-dalam sebelum bereaksi. Tapi iya sih ya. Tapi itu jarang banget orang yang bisa gitu, Kang. Iya. Ya kan? Ya itu tadi. Pengendalian emosi itu lebih berat daripada tugasnya Eng. Oh iya, mengendalikan udara ya. Dan 4 elemen yang lainnya. Iya. Kalau elemen itu kan ada di sekitar ya. Kelihatan. Emosi itu kan ada di dalam diri kita gitu itu kan. yang lebih susah sih. Karena kita nggak tahu wujudnya seperti apa. Betul. Iya kan. Tiba-tiba aja, wah ini pengen marah nih, ini pengen sedih nih. Nah, dan memang nggak gampang sih. Aku juga kadang-kadang gimana ya caranya supaya bisa mengendalikan emosi misalnya. Iya. Itu harus belajar terus. Itu PR besar buat semua orang sih kayaknya ya. Makanya ini saya jadi ingat sejarah tentang Nabi nih. Balik ke usaha Islam lagi nih. Jadi setelah kemenangan umat Islam di perang Badar itu, Nabi sempat berkata kepada para sahabatnya bahwa kita akan menghadapi perang yang lebih besar lagi. Nah, umatnya kan makin bingung ya. Dari perang Badar aja kan umat muslim yang hanya berjumlah berapa itu 300 apa ya yang melawan ya, 300, musuh ribuan sampai 3.000 itu menurut mereka kan udah paling besar nih. Mereka makin kaget dong ketika Nabi bilang bahwa kita bakal menghadapi perang yang lebih besar lagi. Ketika ditanya oleh para sahabatnya, perang apa Nabi? Sementara kan kita barusan melawan musuh kita yang lumayan jumlahnya sangat banyak dibandingkan pasukan kita. Dan kita menang. Kenapa kita mau melawan lebih berat lagi? Berarti musuhnya lebih banyak lagi nih, lebih banyak lagi nih. Besar lagi. Ternyata musuh kita adalah mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan emosi kita, adalah diri kita sendiri. Itu yang lebih berat dari perang Badar loh, bahkan Nabi mengatakan seperti itu. Wah ini harus pintar ya. Pintar. Mengendalikan. Ya benar. Atau misalnya ketika sedih juga nih sih. Itu kehilangan tadi dompet kosong. Enggak dong. Ya paling enggak kita bisa memberi waktu untuk kita sendiri ya, supaya bisa memahami perasaan sedih itu. Kenapa sih aku harus sedih? Laki-laki kalau menurut kamu boleh nggak menangis atau merasakan kesedihan? Ini aku baru nemu kata-kata mutiara. Wah ini nih, bisanya mau closing kalau gitu kata mutiara. Jangan ya. Itu kata-kata hari ini. Anto. Coba ibu, bapak. Kata-kata hari ini. Selalu ya. Kata kunci itu. Kalau siarannya Anto gitu. Coba bapak ibu kata-kata hari ini. Kunci. Kata-kata hari ini sering banget kayak gitu. Iya. Betul. Apa kata mutiara apa yang kamu ingat? Jadi laki-laki itu Harus hati seorang laki-laki adalah bendungan untuk air matanya. Kerompeng? Bendungan untuk air matanya. Jadi yang kenapa
aku katakan hati laki-laki adalah Bendungan bendungan air air mata. matanya. Karena dia tidak ingin menumpahkan air matanya, atau mungkin dia bingung untuk menumpahkan air matanya kepada siapa. Oh gitu ya. Iya. Iya iya. Iya kan? Iya kan? Laki-laki tuh bingung loh kalau mau sedih. Itu kepada siapa gitu. Nggak segampang perempuan ya. Iya. Dan Iya. dan parahnya adalah ketika dia berhadapan dengan sebuah masalah, karena ini sudah dibendung air matanya, dia harus bisa mempertahankan bendungan itu. Betul. Ya Berusaha kan? untuk defense Jangan saja nih. sampai nih ini tumpah atau bendungan Jebol. ini pecah jebol terus Ya. kemudian tumpah air matanya dan menggenangi hati-hati yang lain. Wah ini akan bahaya impactnya ya. Itu Kalau sampai jebol sih. betul. Makanya laki-laki itu perlu banget menjaga bendungan air matanya itu dengan sebaik mungkin. Jangan gampang menumpahkan air mata kepada orang Siapapun ya. lain loh. Ini sekitar kita apalagi ya. Apalagi misalkan kalau kepada istri mungkin masih Bisa. wajar lah. Tapi kalau kepada orang lain di luar keluarga Keluarga kita, kita. wah bahaya sih. Iya sih ya. Bisa kena Heeh. banjir. Betul. Iya. Dan sementara perempuan itu Segampang itu ya. hatinya adalah wadah bagi air mata laki-laki. Oh ya. Iya, Bisa menampung gitu bisa ya. menampung. Hmm. Makanya laki-laki yang katakanlah misalkan dia itu curhat pada perempuan yang bukan Yang istrinya iya, nih ya, iya. dia ngerasa nyaman aja. Iya ya. Dia bisa ngerasa nyaman aja. Nah, Udah ditampung nih. iya, karena apa? Kenapa bisa begitu? Karena di dalam perempuan itu ya lebih apa ya? Kalau aku ngelihat perempuan itu lebih mirip dengan bukan air mancur. Perasaan perempuan itu lebih mirip kayak air terjun. Ngalir Saja dengan kan? derasnya, Ya kan? iya. Kalau dia sudah emosi, Meluap aja semuanya. meluap aja gitu. Jadi, nah maka kan dia asik aja, bisa ngalirin aja kalau misalkan kita mengalirkan air mata kita yang kita alirkan dari bendungan itu, ya mereka bisa aja menampung itu. Iya. Semakin hanyut akhirnya ya. Makanya hati-hati kalau misalkan seorang laki-laki mau curhat, jangan curhat kepada yang bukan Keluarga kita. keluarganya. Lebih baik curhat aja sama istri. Boleh Tapi ya. kalau misalkan bagaimana kalau misalnya masalahnya adalah dengan istri, bicarakan baik-baik. Kita komunikasikan Komunikasikan dengan sama baik-baik. istri. Itu penting. Atau kalau mau curhat sekalian curhat sama Allah. Itu jauh lebih baik lagi. Menangis dalam doa. Masya Allah. Ini Rehat Malam versi Osa Islam. Cikgu ini nih komen nih. Mengatur emosi dalam rumah tangga juga penting banget. Kalau nggak bisa dikontrol, bisa bubar deh. Iya, Itu tadi betul. yang kita bahas tuh. Iya, biar tetap harmonis. Iya. Iya. Toko. Lucu kan ini mainan. Sama anak-anak. Aduh, harmonis banget ya. Harmoni. gitu ya. Oh iya si Piu. Harmoni. Kalau si Piu buat komputer ya. CPU. CPU. Iya buat komputer. Itu ya. Mengendalikan Mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi itu penting banget ya. Dan bagi orang yang bisa mengendalikan emosi, perasaan negatif itu bukanlah musuh sebenarnya. Iya. Iya. Tapi itu hanya sinyal. Sinyal yang harus dimengerti bahwa ada sesuatu yang nggak beres pada diri sendiri. Kayak alarm lah ya. Ya. Makanya kita perlu meresponnya dengan sangat bijaksana, dengan sikap yang bijaksana. Iya sih ya. Meskipun nggak semua orang bisa begitu sih. Betul. Ya. Artinya misalkan merasa negatif nih, tiba-tiba Iya, mau iya. marah aja nih. Iya. Nah, itu bukan berarti apa ya? Wah, ini harus dilawan nih. Kayak Enggak. musuh bukan ya. Itu sinyal men bahwa aduh, saya harus mulai mengendalikan diri nih. Gitu. Sikap kita harus diubah. Iya. Lebih Gimana baik ya lagi nih. caranya ya gitu. Tapi emang nggak gampang loh sih. Pasti kali itu Aku ya. aja kalau misalkan marah tuh, Menghadapi aduh, gimana ya? problem yang seperti apa gitu.
kadang-kadang ngerasa salah sendiri sih kalau misalkan habis marah itu. Kalau udah terluapkan ya. Iya sih ya. Tapi biasanya gimana Kang kalau misalkan kamu lagi marah ke seseorang atau mungkin ke sesuatu, pelampiasannya apakah kamu lampiaskan di saat itu atau mungkin kamu cari pelampiasan lain, misalkan cari pasir terus kamu keruk-keruk sampai dalam gitu. Atau gimana? Buat meluapkan emosi aja. Terus ini ya, terus campur semen terus Ya. mau Iya, tiba-tiba jadi candi aja. bagus dong. Iya, positif marah ya. yang kreatif tuh. Iya. Kalau aku gini, itu problem kita sih. Hidup di perkotaan itu susah ya. Cari pelampiasan dalam bentuk lain. Ya nggak sih? Nggak ada lahan, nggak ada. Masih beruntung mereka yang tinggal di desa. Pedesaan ya. Apalagi pekarangannya luas gitu. Dia bisa aja istilahnya melampiaskan kemarahan itu, menghabiskan kemarahannya itu Emosi. dengan Nanam cabai misalkan. nanam cabai. Cabai dia ditanam gitu ya. cabai di dapur ya, diambil Diambil gitu. semuanya gitu ya. Dan itu yang udah kering-kering loh. Terus diceblok-ceblok gitu ya. Ditancap-tancapin di tanah gitu ya. Buat ini ngeluapin emosinya. Terus tetangga pada bilang, "Mas ngapain?" Makin emosi dia. Kalau ada yang ngalokin kayak gitu makin emosi dia. "Lagi nanam cabai." Enggak lihat apa? Gitu ya. "Ini cabai aku tanam." "Cabai gak gitu Mas, tanam cabai gak gitu." "Ya terserah." Kan lagi marah ya. Iya kan boleh-boleh aja Iya, kan. iya. Segila itu boleh gitu. Tapi masih mending loh itu ya. Iya, Iya daripada kan? yang lain gitu kan. Nanam cabai. Tanam cabai kering. Udah gitu di tanah orang lain. Ini keren tuh. Iya, tapi kadang-kadang kegilaan semacam itu Dibutuhkan ya? dibutuhkan loh untuk Iya. untuk menghibur diri kita, Iya. untuk membuat kita itu ngerasa happy aja. Iya sih ya. Nah, kita tuh kadang-kadang takut untuk melakukan kegilaan-kegilaan semacam Mengeksplor itu, ya. ya kan? Padahal kadang-kadang tindakan yang gila seperti itu ya, itu kan tindakan gila ya. Di luar pada Konyol umumnya aja lah. deh, Iya. tapi itu kan tidak merugikan orang. Nah, itu kadang-kadang kita takut untuk melakukan itu. Kenapa? Karena kita itu selalu berposisi bahwa kita itu orang bener, kita itu orang sehat, kita itu orang waras gitu. Nggak mungkin kita ngelakuin kayak gitu. gitu ya. Gitu loh. Padahal kadang-kala melakukan kegilaan yang semacam itu bisa mengontrol, membuat kita itu emosi kita itu terkontrol. Iya, iya, iya. Tapi orang lain nih Kang, selain keluarga kamu yang udah tahu kamu ya, memandang kamu itu sebagai sosok apa yang kayak humoris atau mungkin orang yang mudah marah. Karena kalau saya pribadi, orang anggap saya itu kayaknya orang nggak bisa marah nih, kayak guyon aja terus gitu. Tapi kamu pernah marah pasti. Pernah ketika belum gajian? Nah, Enggak itu, dong, kalau itu nggak pernah sih. Karena kan selalu tepat ya gajiannya. ya, alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Terima kasih bapak-bapak. Matur nuwun sanget. Iya, Iya, kita iya. diperhatikan ya. Kayak memandang kita itu kayak orang ngerasa kayak, wah ini orang kayak happy terus gitu Kang. Kalau orang lain memandang kamu gimana? Ya sama. Gitu kan? Orang selalu ngerasa bahwa kayaknya hidup kalian itu happy Happy-happy aja, aja. ya, nggak ada trouble, nggak ada permasalahan, sesuatu yang bikin keluarga. kita keluarga itu jadi Kelihatan ricuh ya. padahal Keluarga ribut kan adalah kamu ya. Iya, padahal tagline-nya headline tag-nya, hashtag-nya keluarga ribut. Iya. Mereka nggak percaya ya. Nggak percaya aja. Gitu. Padahal kan kamu bener nggak bohong nih. Emang beneran keluarga ribut kan? Iya, Iya. karena aku ribut. Iya. Ya kan. Keluarga Nah, sebagai ribut. kepala keluarga kan otomatis yang namanya dipakai. Yang di, iya. Keluarga keluarga ribut. ribut. Betul, itu tuh. Ya orang itu kan. Nah itu sebenarnya cara kita untuk menjaga ini ya. Bisa dikatakan itu adalah salah satu pencitraan sih ya. pencitraan bahwa kita kelihatan tenang dan lain sebagainya. Tapi jauh lebih baik seperti itu sih. Masih bagus Jangan ya. sampai tetangga kita sebelah rumah Ngertinya. kita itu tahu kalau kita sedang punya masalah dan lain sebagainya. Semakin orang lain tahu, Ya. semakin kita itu membuka diri kita. Aku nggak mau ngomong soal aib ya. Ya. Semakin membuka kelemahan kita. Ya ke pihak lain ya. Iya Kalau sih. bahasanya pakai aib itu sudah dalam banget tuh. iya. Ya kan, Betul, sudah betul, dalam betul, banget. betul. Tapi kelemahan itu. Nah, kalau saya melihatnya sebagai kelemahan. aja. Nah, disitulah akhirnya kalau orang-orang tahu watak kita yang sesungguhnya dan lain sebagainya, kelemahan-kelemahan kita,
Kebongkar. gampang banget untuk kemudian membuat kita tuh diserang dan lain sebagainya. Ini kan buat senjata mereka akhirnya untuk menyerang kita kalau seperti itu ya. Jadilah itu jadi gosip dan lain sebagainya. Gitu. Makin bahaya tuh. Makanya hati-hati nih. Betul. Dalam berpose. Kan hati-hati tuh. Jari-jari. Ya. Pepeng kalau jari-jari ya. Pokoknya masa-masa sekarang nggak pakai jari-jari ya. Ya, pakai kaki-kaki aja. Jadi kalau foto ngangkang semuanya tuh. Ampun. Sambil nanam cabai. Kemarin ada tuh flyer yang pakai jari-jari tuh. Yang just pick up. Oh, iya sih anak-anaknya kan. Iya kan. Iya baru Aku kaget. nggak. Makanya aku sempat japri tuh sama si Pembuat. yang bikin. Nah, itu kenapa jarinya nggak dikondisikan gitu. Ya. Aku aja kan yang kemarin kan ada tuh flyer yang kemarin itu sebenarnya ada yang pakai jari. Tapi itu ya. sembunyiin. Aku sembunyiin. Digeser. Supaya, aku tutupin dengan foto yang lain. Oh iya, itu masih lebih aman ya. Iya, makanya apa ya? Kita Hati-hati perlu dulu. Hati-hati banget. Nih balik lagi nih Kang. Kalau kamu kan tadi sempat kalau misalkan ngeluapin emosi itu dengan nanam cabai kering di tanah. Itu udah keren sih. Thank you sih. Aku besok mau gitu. Tanah orang lain ya? Enggak, aku di pot aja. Terus tak puterin gitu lah. Sampai penuh? Puterin gitu. Kamu ngapain? Nanam cabai. Istriku tanya gitu. Ya ngapain ya? Nanam cabai. Loh kok bisa? Lagi emosi. Aneh ya. Dan potnya itu pun pot kosong tanpa tanah kan. Potnya cash kan itu. Iya. Podcast. Tanemin aja. Itu yang heran pasti anak-anakku ya. Iya. Ya ngapain ya? Tanam cabai nak itu. Sama yang kecil di syuting. Wah, ayahku, Bapak rada-rada. Bapak rada-rada nih. Wah, Bapak lagi gak ada job ya. Makin tahu dia anak-anak ya. Iya bener, anak-anakku tuh pada tahu sekarang. Iya. Kalau misalkan ayahnya nggak kemana-mana, artinya emang lagi nggak ada job. Makanya kalau misalkan di rumah itu selalu ditanyain, Iya. ya malam ini ada acara nggak? Nggak. Oh berarti di rumah ya? Iya. Terus besoknya nanya lagi, Iya. ya ayah jadwalnya kan sore ya. Nah pagi ini ada acara nggak? Ya. Nggak ada. Nggak ada nih. Oh berarti di rumah ya? Ya. Sama ini Kang, saya mau pesan sama kamu, bilang ke anak-anak kamu tanggal 17 jangan ngajakin keluar ya gitu. Oh gitu. Kenapa emang? Buat make up aku bentar. Ada di Cikgu Fitra nih. Beneran gak tuh? Mana yang beneran? Oh ini Tanam nih. cabai. Ya tanam cabai itu lucu-lucuan aja Cikgu. Kalau Cikgu mau gitu juga gak apa-apa. Alternatif aja. Terus di kamerain ya. Terus videonya kirim ke kita. Dan sambil boleh dengerin RKB ya. Mas ini sesuai dengan instruksi Mas Ozi gitu misalnya. Suruh nanam cabai sama dengerin radio Kota Pas Batik. banget tuh. Nanam cabai dengerin RKB. Iya. Oh iya bener ya. Cakep. Udah itu udah jadi. Udah Nanam jadi. cabai dengerin RKB udah jadi tuh. Bukan pantun ya? Bukan. Udah jadi. Kirain pantun. Tapi kalau Cikgu Fitra nih, kalau buat ngeluapin emosi, dia teriak-teriak. Di pantai Pantai Selamaran. Nah kan bener. Artinya untuk meluapkan emosi kadang-kala dibutuhkan kegilaan kayak Iya, gitu sih. iya. Supaya apa? Lepas saja. Tapi anehnya, Ciku teriak-teriaknya di pantai di paling pojok sana. Pojok. Di situ lagi banyak orang pada mancing tuh. Oh iya, pojokan situ banyak yang mancing. Nah dia teriaknya pas di telinganya orang lain tuh. Bener. Itu bahaya tuh sih. Aduh. Ini kenapa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Apa tuh? Enggak, ini grup. Itu jadi kendalikan emosi. Ya. Itu Penting. akan membuat kita jadi lebih tenang, terutama dalam menghadapi tantangan hidup. Oh iya. Dan mereka yang biasa mengendalikan emosi itu akan tidak membiarkan perasaan sesaat ya, emosi sesaat itu memengaruhi keputusan besar dalam hidupnya, sehingga bisa merusak semuanya. Iya ya. Gara-gara emosi sesaat itu tadi ya. Bahaya sih. Oh banget. Apalagi kalau misalkan kita yang contohnya mungkin pejabat
terus kemudian punya emosi kayak gitu terus langsung diluapin, itu merusak citra banget sih. Oh ya, Iya kan? Ya. Apalagi Marah-marah nih, bisa sekarang ya. viral. Sekarang ya, orang gampang banget kan mainin kamera. Betul. Udah main ambil gambar aja kan. Aku tuh kemarin keganggu banget loh. Lagi sama bukan. Sama postingan video ada kan kemarin postingan video Di medsos. di gitu. medsos itu seorang murid Oh iya. SMP ya, Iya. yang kemudian ditanyain sama gurunya karena dia belum menggarap tugas Untuk, apa ya? Oh ya, PR. Terus ya memang sih nggak dimarahin, tapi menurutku itu mengganggu banget. Itu yang kena mental anaknya loh ibu, Otomatis lah ya. ya kan? Heeh. Itu anak itu menurutku ya itu masih baik loh. Kalau dia nggak punya sopan santun ya, Iya. dia sudah ngelawan. Betul. Itu Itu masih tangan menjaga. nggak main. nyentuh apapun loh. Istilahnya nggak sampai nyentuh HP dari gurunya. Cuman dia mengatakan hanya kata-kata kan, dan kata-kata Verbal itu aja. masih tidak Masih bisa dimaklumin lah kata itu ya. masih tidak terlalu kasar karena tidak mengata-ngatai gurunya. Masih ya, Ya hitungannya kan? masih Dia aman. hanya marah, ya kan? Marah karena merasa dirinya tertekan. Merasa ditekan sama gurunya, terus kemudian ngerasa bahwa dia ini nggak aman nih. Kenapa sih? Dia kan mau protes tuh sebenarnya, cuman nggak sampai lidahnya itu mengucapkan bahwa Bu, tolong deh Jokowi. jangan pakai kamera gitu loh. Jangan Iya, pakai kamera. Saya malu. Saya nggak enak sama teman-teman. Saya nggak enak sama orang tua Keluarga saya. keluarga saya. Iya, Kalau nanti pada nonton. Tapi gurunya pede Dengan banget pede tuh. memvideoin gitu ya. Itu aku gemes banget, aku jengkel sebenarnya. Nggak respect lah sama yang Iya. seperti itu. Heeh. Dan itu diunggah lagi. Please ya, para guru hari ini, saya pengen ngomong bahwa sudah deh, jangan pernah lagi unggah video tentang kelemahan Dari murid-murid kalian. Anda. Ya. Ya cukup ada yang tahu aja. Nah, itu nggak baik untuk perkembangan anak ke depan. Si yang bersangkutan Iya. ya Ya kalau dia itu nggak punya trauma dan nggak punya dendam. masih aman. Kalau punya dendam Nah bahaya juga itu. pada masa lalu, iya mungkin dia tidak akan pernah mendendam pada gurunya, mungkin Nggak membalas enggak. nggak membalas, tapi membalas pada masa depannya. Nah, itu kan membahayakan juga ya. Itu dia akhirnya melakukan tindakan kriminal dan lain sebagainya. Siapa yang mau tanggung jawab? Nah harusnya dia dong gurunya ya yang mengawali itu ya. Itu aku nggak terima kalau itu. Makanya aku komen tuh di postingan teman. Ini nggak beres. Ini bukan masalah etika ya. Ya. Etika si anak kepada murid. Ya, Etika bagaimana gurunya kepada juga guru. gimana dalam bermedia sosial. Terlalu vulgar aja. Iya. Terus besoknya muncul video Klarifikasi. anak itu disuruh minta maaf. Nggak Tambah pas juga. jengkel lagi aku. Kayak dipaksa aja. Iya, Akhirnya apalagi ya. pakai polisi lagi. Didampingin sama Emang babin. itu tindakan kriminal Harus sampai bawa-bawa. sampai bawa polisi? Enggak kok, itu masih dalam koridor pendidikan gitu loh. Kenapa harus pakai polisi hanya untuk menakut-nakuti? Ya Allah, kok gitu banget sih? Itu sebenarnya kejadian udah tahun lalu sih. Iya. Tapi baru di kayak nge-up sekarang itu. Dan Tapi ya itu dia. Aku kasihan sama Iya anak sih. sih. Aku kasihan banget sama anaknya. sih mudah-mudahan nggak ada kejadian yang apa ya yang tadi dia trauma. Jangan sampai lah ya Mudah-mudahan kayak ya. gitu. Makanya ada tuh temanku yang guru juga ya. Itu kemudian mencoba untuk merespon permasalahan itu dengan mengunggah status stop unggah video yang menampilkan kelemahan murid gitu. Setuju sih kalau itu. Emang harusnya seperti itu. Itu nggak baik untuk pendidikan. Iya. Apalagi ngunggah dan ketika lagi internetnya terganggu itu. Itu nggak enak banget. Lagi live streaming pula. Iya. Maaf ya Bos Apit ya, ini internetnya agak terganggu nih. Iya nih, ampun. Nanti aku ini deh posting repost Yang recordingnya. kayak tadi tuh aku repost tapi aku jadwalin buat besok. Itu aja.
Ya, karena kan ini nggak begitu lancar ya. Mohon dimaklumi lah Nah, sebagai tahap awal ya kerja sama kita ya. aduh gak enak banget ya. Kan namanya manusia ya, Heeh. nggak selalunya sempurna kan. Betul. Makanya kita perlu mengendalikan emosi. Harus bisa Betul, mengendalikan emosi. biarpun Pengen marah sih sebetulnya ya. iya. Iya. Tapi harus bermanis-manis ria. Iya. Fake banget ya. Enggak sih, enggak fake sih. Iya sih. Iya. Nyata. Lebih ke- Tadi kita lagi cerita soal nanam cabai. Cikgu beneran percaya dia. Kenapa harus dipercaya Jigo? Kita itu sebenarnya ini ya. Apa ya istilahnya? Lakukanlah sesuatu yang membuat kita itu happy. Happy. Ya. Happy itu nggak harus selalu bentuknya ketawa. Mencoba untuk menertawai diri sendiri itu happy banget loh. Iya. Coba deh kita belajar untuk menertawai diri sendiri. Itu latihan untuk mengendalikan emosi loh Zi. Dari situ ya, kita bisa Jadi menertawakan diri kita sendiri ya. menertawai kegoblokan kita, kita Iya. menertawai Kekonyolan. kekonyolan kita itu. Nah itu penting untuk dilakukan. Dari situ mungkin kita lebih gampang lah mengendalikan emosi kita. Betul, makanya nanam cabai itu sebagai sarana untuk menertawai diri kita sendiri. Cabai dari dapur yang udah kering ditanam ditanam di tanah lain. tanah orang lain, kebunnya orang lain gitu. Iya. Terus gitu langsung ditotol sama apa itu ayam. Nah, Manfaat banget ya. iya. Ayamnya langsung pedesen. Ya, udah gitu besok main thread. Tetangga lagi, ayamnya tetangga lagi. Masalah lagi itu. Udah kan jadi giliran Kang. Jadi kita nggak marah. Cuma tetangga yang marah akhirnya. Iya, mengalihkan mentransfer. kemarahan kepada Mentransfer. orang lain. Iya benar loh. Kadang-kala energi negatif itu harus dialirkan gitu ya. Jangan Pendem sendiri ya? sendiri, dialirkan aja Iya, gitu. Nah, iya. cara mengalirkannya Kayak itu gitu. Nanam cabai kering di tanah orang lain. biar orang lain itu tetangga Jadi itu yang marah. Jadi kita happy. Lihat tetangga marah gara-gara kita. Aduh, ya ampun. Nah, Ya gitu apa lagi nih selain mengendalikan emosi? Apa Kang? Menurut Nah kamu? ini nih, yang namanya mengendalikan emosi itu bukan berarti menekan atau Tidak menambah-nambahkannya ya. menutupi diri Iya, ya, iya. emosi itu. Tetapi justru apa ya, mengenali perasaan itu penting banget, mengenali perasaan yang ada pada diri kita. Kemudian mengekspresikannya secara sehat dan konstruktif. Oh, tetap harus diekspresikan ya. Betul, nah itu tadi nanam cabai itu cara mengekspresikan kemarahan. Itu kan konstruktif dan itu sehat loh. Iya. Ya kan nanam Masih bagus ya. ya kan? Iya. Nggak bikin orang lain, nggak mencederai keganggu, orang lain, nggak mengganggu orang lain. Tetap damai lah. Damai dalam hati. Ya, bener damai semesta kata si Opik. Opik. Kena roasting semua nih teman-teman gitu. Dari kata-kata hari ini sampai damai. Iya, nggak Ya. cuman pilkada yang damai gitu kan. Iya. Kita perlu berdamai pada diri sendiri untuk menciptakan perdamaian dalam kehidupan yang lebih luas lagi. Iya. Nonsen. Dunia ini akan damai kalau kita nggak Katanya sebelum menciptakan kami. perdamaian, damai dengan diri sendiri. Nonsen. Pilkada bisa damai kalau kita itu nggak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. diri kita sendiri. Menerima bahwa oke, you beda dengan aku, oke. Boleh. It's no problem. Nggak ada masalah dengan pilihan lo, nggak ada masalah dengan sikap lo, gitu loh. Saling menghargai aja sih kali itu. Nah, berapa? 2.500. Nah itu artinya kita ciptakan damai dulu pada diri kita sendiri. Nggak usah emosian gitu ya. Kita ini lagi sering banget tuh dipancing-pancing Gampang emosi hari-hari kayak gini ya. Postingan-postingan media sosial luar biasa. Apalagi Suka kalau banget sudah mancing. ngomongin soal agenda politik gitu. Iya. Pada ini ya, bikin malas kali itu ya. Aku sih nggak males sih. Aku Enggak ya? itu anggap aja hiburan. Ini lucu gitu lah. Iya Kok bisa sih. ya gini ya gitu ya. Kok mau-maunya ya gitu lah. Gitu. Iya. Lagi masanya aja nggak apa-apa sih. Betul.
Tapi itu lucu-lucu. Iya, aku nganggapnya lucu-lucu. Paling bertahan berapa lama? Ntar setelah November juga udah kelar. Udah selesai. Heeh. Nah, jadi itu perlu diekspresikan. Ya. Nah, Nah ini ngomongin soal pengekspresian diri ya. Kalau misalkan yang lagi di rumah nih, lagi dengerin kita, pengen mengekspresikan bentuk emosinya, benar deh diekspresikan pas tanggal 29 November. Nah yang mau mengekspresikan emosi boleh sambil nyanyi di situ, karena kita bakal ngadain buat kumpul bareng Kang. Iya. Jadi Insya Allah jadi tanggal 29 November ya. Nah di depan. Gak banget di depan gitu. Gak banget sih. Kamu kayak nggak rela banget tuh loh. Akhirnya maksudnya di depan. Ya namanya juga manusia kan. Iya betul. Nah di depan ya terima aja sih Manusia. kenyataan itu. Ya. Iya kan di depan juga lapang kok. Iya. Karena yang terpenting itu adalah bagaimana cara kita menerima ketidaksempurnaan dengan lapang dada. Itu penting banget. Harus itu. Iya. Itu menandakan bahwa kamu sudah mulai mencapai pada kecerdasan emosional. Iya, itu. Menerima ketidaksempurnaan Dengan lapang dada. Iya. Dan mana sih orang yang sempurna? Nggak ada ya? Nggak ada. Mana sih sesuatu yang sempurna dalam kehidupan kita sehari-hari? Nggak ada lah. Nggak ada. Ya kan? Selalu Selalu ada kekurangan. Iya. Harus diakui sih kalau itu. Nah makanya kita harus belajar untuk menerima kekurangan itu, memahami bahwa hidup itu tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, Apa yang kita inginkan, ekspektasi kita. Makanya terima aja kenyataan sebagai pelajaran bahwa kehidupan itu adalah ya itu adanya ya seperti itu. Kita tidak perlu memaksakan untuk menjadi diri yang sempurna, untuk menjadi orang yang lebih baik dari orang lain. Nggak perlu sih. Tapi yang paling penting adalah menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali diri kita. Itu kan? kita nggak bisa sampai ke situ. Nah, makanya kendalikan diri sendiri dengan cara menerima kenyataan. Mulai dari sekarang ya kalau yang belum ya. Betul. Itu ringan aja sih, Ya. kayak gitu tuh. Akhirnya hidup kita. Lebih tenang akhirnya. Yes, mantap nih. Enak ya. Jadi tenang itu kan semuanya jadi enak. Ngeflow aja sih, asik. Nggak neko-neko. Nggak usah. Enak kermen. Karena Eko udah tidur. Sekarang ya. Eko yang mana nih? Banyak nih. Eka Priharso. Itu Pak Adi. Udah tidur sih kalau beliau. Iya. Nah mereka yang terbiasa dengan punya kecerdasan emosional yang lumayan baik ya, lebih baik dari kita, itu biasanya tidak akan membiarkan kegagalan, sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu merusak kebahagiaan. Iya, kadang ada orang yang nggak siap untuk menerima kegagalan, akhirnya jadi stres ya kan. Iya. Jadi kepikiran. Terus nyanyi gitu. Stres. Obatnya iman dan takwa. Obatnya iman dan takwa. Iya. Dan itu nyanyinya di tengah jalan Sambil joget-joget dan dalam cabai. Itu stres beneran. Siapa tahu itu ekspresi sih. Oh mungkin aja ya. Bagian dari ekspresi. Tapi nggak lazim ya. Ya namanya ekspresi itu selalu nggak lazim sih. Iya sih boleh ya, aja kan? ya. Nggak, menurutku nggak masalah selama itu tidak kemudian membuat dia depresi ya. Ya masih aman lah kalau Masih begitu ya. aman, ya. Daripada gila beneran. Nah itu makin banyak tuh RPSBM. Iya. Sekarang penghuninya berapa ya? Kemarin, aduh lupa lagi. Ya, kan? Sudah pernah Itu baca. kayaknya perlu diupdate tuh. Ya. Terakhir kemarin di bulan kemarin baru diupdate. Terus ini update yang ini juga sih. Ada tuh kemarin tuh kan aku ngisi di Polres itu Tentang apa? ngobrolin soal kasus bullying. Ternyata menarik tuh. Dari DPMPPA itu ada data soal itu. Oh bisa ya di Banyak ini ya. data yang menarik. Tapi itu sesuai fakta di lapangan gak sih? I don't know. Kan yang
data itu kan Laporan ya? baru ada kalau ada yang melapor. Iya, laporan. Betul. Sementara kan nggak mungkin istilahnya Semuanya. jemput bola dan menyisir ke seluruh lapisan masyarakat. Itu satuan Susah. pendidikan ya? MPPA. Enggak, maksudnya itu kejadiannya itu di satuan pendidikan gitu. Ada yang ya seperti itu, ada yang di luar itu. Oh, Nah, bisa nanti kita agendakan sih buat betul. update ya. Aku ada tuh apanya? Data. Presentasinya dan itu ada datanya. Nanti aku kasih Bisa, ke ya. ini ke Ines buat bahan. Oh, betul. Aku dari kemarin mau ngomong itu lupa. Padahal tadi Ketemu. siang aku ketemu sama Ines di sini. Karena aku habis dari Kominfo mampir ke sini makan siang dulu. Terus Jam kemudian berapa tadi? aku sampai jam 2 di sini tadi. Oh ya? Heeh, Oh, abis itu kemana? Pulang? pulang tidur. Oh, Kan capek. iyalah ya. Nah, istirahat dulu. Saya tadi kesini jam berapa ya? Jam 3. Aku kan dari hari Selasa ya full agenda. Nggak pulang di sini sih terus. Enggak kan pagi berangkat, sore berangkat Oh, lagi, iya sih ya. pagi. Jarang ketemu sama anak-anak kamu ya? Benar, capek deh. Iya, ajakin Kasihan kesini anak-anak. Nah, makanya anak-anakku juga sering kesini. Kalau anak-anakku tuh nggak mau, nggak bertahan. Nggak nyaman ya. Karena mungkin nggak ada ruang bermainnya ya. Oh iya ya, kurang ini ya. Ntar ini bikin yang baru. Kalau di depan itu Arena. lebih rata, lebih enjoy, Nyaman. mungkin mereka betah. Besok deh kita beli trampolin buat taruh di depan. Enggak kali, kalau anakku tuh mainnya bola kan. Besok beli bekel deh. Nah, biar pada bekelan Sama IO. sama bekelan. Oh, aja Naila. Nah. Naila bekel mania dia. Bekel mania. Iya, mantap. Nah itu dia. Apa lagi nih? Kalau kita menuntut banyak hal supaya diri kita sempurna, mahal, Iyalah. Effortnya ya kan? gede. Effortnya gede. Mm-mm. Banyak hal yang kita keluarkan hanya untuk sesuatu yang mungkin sebenarnya Nggak dibutuhkan tidak ya? terlalu dibutuhkan. Sederhananya gini, ya kita oke, mungkin ada kekurangan pada diri kita. Terus kemudian kita berusaha Coba untuk nutupin. menutupin kekurangan itu dengan operasi plastik Ya. misalnya, dan lain sebagainya. Iya, Nah, iya. itu kan biaya. Iya, pasti. Satu di operasinya, dua di perawatannya, kan pasti ada perawatannya kan. Nah, dan otomatis akhirnya kita habis kesempatan kita, habis waktu kita hanya untuk Memikirkan memelihara itu loh. Ya sebetulnya itu kalaupun nggak dilakuin juga nggak apa-apa juga. Iya. Iya sih. Terima aja apa adanya. Mm-mm Kadang dengan menerima apa adanya, kelemahan apa yang kita punya, justru itu Jadi nggak bisa kepikiran jadi kelemahan itu adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. buat iya sih. Dan itu akhirnya membuat kita itu beneran jadi apa ya, indah, Ya, pribadi yang indah secara innernya gitu loh, dari beneran dari dalam. Yang tadinya kita merasa minder dengan kekurangan kita justru makin bisa unggul dari situ ya. Iya. Dari kelemahan kita itu ya. Betul. Bisa mengubah itu harusnya. Betul. Nah, Makanya itu. saya respect ya dengan kawan-kawan difabel yang kemudian mungkin awal mula beberapa di antara kawan-kawan difabel sempat itu protes lah ya. yang sempat ngerasa bahwa kenapa sih Tuhan Dibikin memberiku kayak gini sesuatu ya, Tuhan tidak memberiku kesempurnaan, seperti kawan-kawan yang ya lainnya. kan? Ya. Sementara orang-orang lain begitu sempurna gitu. Nah, tetapi lambat laun kemudian dia mulai menyadari bahwa oh, mungkin ini cara Tuhan untuk membuat saya lebih percaya bahwa hidup tidak selamanya seperti itu. Dan, Itu kalau udah berdamai dengan diri sendiri sih bisa menerima itu ya. dan aku ngelihat ya kawan-kawan kita yang difabel ya, Ya. itu enjoy loh. Aku ngerasa banyak banget loh energi positif yang aku dapatkan dari mereka-mereka. Iya. Ya katakanlah misalkan ketemu dengan Vita, ketemu dengan Mbak Lucy, bisa enjoy gitu loh. Ih, keren ya Mereka, gitu loh. iya. Iya kan? Nyaman-nyaman Nah, saja. makanya aku respect banget dengan mereka, hormat banget ya aku dengan mereka. Dan saya memosisikan beliau-beliau ini sebagai orang yang harus saya hormati. Maka aku selalu akan menjaga, bukan menjaga jarak ya, menjaga sikap dengan beliau-beliau itu. Tetap respect. Heeh. Iya. Aku nggak berani terlalu apa ya istilahnya merendahkan atau apa. Makanya jadi maaf kalau misalkan kemarin-kemarin ada tuh Mbak Lucy tuh pernah protes.
Gimana tuh? Protes sama saya. Iya. Jadi Mas Ribut itu loh kalau ketemu langsung Beda nih. Beda nih kayak Dengan yang sombong, ditelepon. gitu. Kalau ditelepon sih enak. Ramah gitu. banget nih. Heeh. Karena aku ngerasa apa ya? Itu cara aku menghormati gitu loh. Itu cara aku menghormati. Aku harus karena gini, kalau terlalu terlalu dekat, terlalu Guyonannya guyon, itu. aku menjaga itu, Hmm. menjaga untuk tidak kelepasan gitu. Betul. Itu bentuk hormat lah ya kepada Mbak Lucy, kepada kawan-kawan yang lain juga ya ke situ. Makanya aku respect dengan mereka. Gitu. Luar biasa ya. Nah, Keren sih Gitu. sebetulnya ya. Yes, tetap semangat juga ya. Nah, makanya sikap menerima ketidaksempurnaan, sikap lapang dada, ini bisa membuat kita lebih kuat sebenarnya. Ketika menghadapi segala macam yang membuat kita itu ngerasa nggak pede, nggak ngerasa bahwa masa sih kayak gini gitu. Iya. Ngerasa bahwa Nggak nerima aja. dan ketika menghadapi tantangan pun kita bisa akan merasa lebih siap gitu loh. Iya. Ketika lapang dada Iya, itu iya. kita ada di dalam diri kita. Nggak jadi masalah apapun itu masalah yang kita hadapi ya akhirnya ya. Hmm. Nah, udah Nah siap. itu. Nah makanya kedamaian, rasa penerimaan kita terhadap apapun itu sebenarnya lahir dimulai dari mana sih? Dimulai dari kemampuan kita untuk tidak menghakimi diri sendiri secara berlebihan. Menyalahkan kita sendiri. Ya, kita harus menerima segala macam kesalahan yang ada di dalam diri kita. Kita harus bisa belajar untuk memaafkan diri kita sendiri. Iya. Karena sampai sekarang masih ada juga Kang orang yang kayaknya sering banget nyalahin diri sendiri. Gara-gara aku kayak gini, akhirnya jadi seperti ini nih. Betul. Itu tuh masih ada kawan-kawan yang seperti itu banyak ya. lah, banyak yang seperti itu. Ya itu dia. Kenapa ya. sih kita selalu menyalahkan diri sendiri dan nggak menerima atau nggak bisa memaafkan diri kita sendiri? Karena kita terlalu banyak tuntutan. Oh ya, pada diri kita sendiri ya. Ya. Terlalu berharap lebih ya. Dan tuntutan itu menunjukkan bahwa kita itu egois. Nggak peduli sama orang lain. Betul, kita nggak punya rasa empati kepada orang lain. Oh itu sih jangan sampai ya. Iya. Mau bagaimanapun kita tetap harus ada empati dong. Iya, ya yang namanya orang yang punya kecerdasan emosional itu pasti dalam kan berarti kan dia hubungannya baik ya dengan orang lain dan cara dia bisa berhubungan dengan orang lain itu lewat empati. Iyalah kalau nggak punya empati mah mereka malah jadi nggak bisa berhubungan dengan orang lain sih. Dan salah satu syarat untuk bisa berempati adalah memahami perasaan orang lain tanpa perlu banyak kata. Memahami tanpa perlu banyak kata. Ya, istilahnya nggak perlu banyak nanya gitu. Kamu gimana? Misalkan gini nih. Sosokan care gitu. Sosokan care misalkan. Misal gini nih sih. Ya. Kamu dipanggil sama Pak Bos. Ya, kamu kena Ombyang marah. lah ya. Mau. Terus habis itu kan aku tahu nih misalnya di belakang kena marah tuh. Ya kedengeran lah gitu. Ya kan. Nah, Terus kamu keluar dengan cemberut. dengan muka masam yang nggak enak banget ditonton gitu kan. Iya. Nggak enak banget dilihat gitu. Iya. Terus aku nanya, Kamu habis ngapain? kamu kenapa? Ya. Bos kenapa sih kok marah-marahin kamu? Kamu jadi sosokan peduli sama aku tuh. Itu nggak enak banget sih. Iya sih. Diem aja deh. Mm-mm. Kan pasti perasaanmu lagi nggak enak banget. Belum stabil. Ya kan? Iya. Kalau perasaan nggak enak banget, nggak stabil, ditanya itu kan pasti Makin gemes ya, makin iya kan? wah apa-apaan sih nanya-nanya. Apa-apaan sih? Ya, apa-apaan lah gitu. Iya, apa-apaan kah? Kan gitu. Apa-apaan pun. Itu makin aneh ya kalau apa-apaan pun ya. Iya, jadi yang penting kamu diam aja deh. Diam. Ya, jangan sok-sokan kemudian peduli. Terus justru dengan kepo kayak gitu kan itu Ngece menunjukkan ya? bahwa kamu nggak punya empati. Justru kita gitu nggak punya ya? empati. Kita sebenarnya pengen menunjukkan bahwa Pengen nyalain aja sekalian ya. rasain Ya, loh gitu. gitu loh. Kata lain kayak gitu. Iya kan, rasain loh. Ya nanya itu kan ada waktunya. Ya kan, tidak pada saat itu. Ya sudah kita diemin aja misalkan. Nah, begitu
dia mau membuka diri ya sudah, Dengerin lah. seperlunya aja ya, istilahnya kita nanya seperlunya aja. Kalau memang itu dirasa memang perlu untuk ditanyakan, tanyakan. Kalau misalkan enggak, ya enggak, jangan. Bahkan larangan keras ya kalau misalkan kita menanyakan sesuatu yang sifatnya sudah privasi Terlalu banget. privat, ya. Private itu jangan. Kalau misalkan baru kena marah bos, terus kemudian kan ada masalah yang krusial nih misalnya. Terus kita nanyanya, kenapa mas? Masalah apa sih kamu gitu? Sampai sebegitunya. Itu Apalagi ditambah dia menghakimi kita. Nah ini gara-gara kamu sih akhirnya si bos marah. Nah itu kan makin menghakimi ya. itu toksik banget, tahu nggak sih? Itu toksik banget. Jangan ditemenin dia kayak gitu tuh. Iya. Ya, blacklist. Ya nggak usah jadi di blacklist juga gitu. Cuman ini aja sih, kita cukup tahu aja. Dia orangnya dia kayak gini. gini. Udah. Nah, Ya, gitu. tapi nggak usah diajakin ngopi lah kalau orang kayak gitu. Ya. Nah itu. Nah yang ngopi nggak usah diajakin Iya. kopi sih. Ya. Karena Jangan. dia orangnya nggak asik, jadi nggak enak kalau gue dikasih kopi sik. Nah, baru nih kalau misalkan orang-orang yang asik kayak gitu tuh, Kasih kopi sih. nah, pakai kopi sik ya. Keren ya. 2 juta. Udah dihitung ya. Bentar kita ini kalkulasi lagi ya. Kita ulang dari awal. Dari awal ya. Iya. Kopi sih. Nanti kita kirim bos ya invoice-nya ya. Segampang itu cari cuan ya. Iya. Iya makanya kan bener kan. Segampang itu kalimatmu bagus banget sih. Apa itu? Segampang itu ya ternyata cari cuan. Memang sebenarnya cari duit itu gampang. Yang bikin susah itu kan pikiran kita sendiri. Iya ya. Kita kayak ngerumitin diri kita sendiri. Ya? Iya, karena kita menuntut bahwa cari cuan itu karena gini, kita sudah punya hitungan bahwa Gambarannya. minimal kita harus punya ngantongin sekian juta Buat misalnya modal dalam awal. 1 bulan supaya dapur kita itu terus ngebul. Berputar. Ya. Karena kita supaya bisa beli ini itu dan lain sebagainya. Iya. Akhirnya susah. Ya karena kepikirannya gitu. Iya ya. Kak, belum duit didapat, sudah ngitung buat Pengeluarannya. mau pengeluarannya, Iya. kan konyol, Iya sih ya. iya kan? Harusnya kan usaha dulu buat ngedapetin Heeh. pemasukan dulu ya. Iya, kita tuh kadang cara berpikirnya kan kebalik ya. Iya. Kita sudah mikirin tentang apa mau buat apa gitu kan, Iya. duitnya aja belum ada, sudah ngomongin, nanti ini ya. Nah kalau sudah ada ngarang duit gitu. baru sudah mulai mikir, ya kan? betul. Oke deh, kita ada duit sekian nih. Kalau misalkan kita mau beli ini gimana? Ya udah cukup belum? Nah, Oh baru, belum. ya. Ya udah berarti Kumpulin harus dulu. dikumpulin. Ya kita kurangnya sekian. Oke. Ada nggak alternatif misalnya kan Buat gitu? nambahin kekurangan ini. Misalkan ternyata bisa ngeredit. Oke deh, kredit. Tapi kita kan harus ngitung-ngitung juga nih. Kira-kira berapa nih cicilannya? Buat gitu, angsurannya dan nanti sebagainya, per gitu. bulannya. Nah, cukup nggak Kalkulasi. untuk kebutuhan kita sehari-hari? Iya, gitu kan. iya, dengan membayar itu. Iya sih. Ini saya jadi ingat nih dengan ekspektasi yang besar itu tuh saya masih ingat ketika saya dan Farid dan tim ya lagi bikin film gitu terus diikutkan lomba nasional. Gila kita juara 1 tuh. Ya setelah juara 1 itu kita ekspektasinya itu dapat gede nih. Nah, jadi kita udah ngarang duluan nih ngereng-ngereng buat pengeluarannya. Jadi nanti kita beli kamera serinya ini harga sekian, kita belinya masih ada sisa sekian, nanti kita bagi sekian. Itu tuh udah dirancang semua tuh pengeluarannya ya. Nah setelah baru dikasih tahu bahwa uang sudah di TF, ternyata jumlahnya jauh di bawah ekspektasi kita. Itu kita tuh pada kecewa. Nah juara 1 segini nih nasional. Karena kan sebelum juara 1 itu kita sempat juara harapan di tingkat daerah lah ya, kabupaten. Itu nominalnya lumayan gede Kang di Batang itu. Nah makanya kita mikir, nah nanti kita juara 1 nasional otomatis berkali lipat dong dengan yang di tingkat daerah gitu kan. Iya sih, idealnya begitu. Umumnya gitu. Idealnya. Ternyata nominalnya lebih kecil dari juara harapan di daerah. Itu artinya kita kayak pada kecewa aja tuh. Akhirnya tuh pada dicobek kan untuk rekan-rekan itu. Percuma. Lah terus gimana nih? Udah bagi aja. Akhirnya dibagi duitnya.
Gitu. Aduh, terlalu banyak ekspektasi sih itu. Nah itu dia Ya. ekspektasi. Ya bagus sih ekspektasi, tapi kita harus tahu diri lah ya. Jangan duduk terus ya. Betul. Tahu dan berdiri. Nah, Nah, iya, makanya kita perlu yang namanya untuk bisa sampai pada sikap tahu Apa? diri. Kita perlu yang namanya berendah hati, Tawadhu. tidak berlebihan dalam hal apapun. Ya, jangan terlalu berlebihan sih. Gak bagus. Iya. Yang sedang-sedang aja lah. Kati Vera. Ada tuh kemarin gambar videonya. Tua sekarang udah tua. Oh iya benar, aku Iya, juga ada lihat di media sosial ya. Heeh. Udah kayak anak-anak. Nah. Iya. Wajahnya ini ya, karena Kayak wajahnya oval virus jadi ya, kayak apa sih? jadi lebih gampang ini Ketarik apa ya? ketarik. Kalau istilah kita kempot gitu. Ya kempot. Fati Vera. Sedang-sedang aja lah. Ya. Nah, mencapai pada tahapan pemahaman bahwa hidup itu yang penting adalah kita jalanin, yang penting adalah kita nikmatin. Itu nggak gampang. Yes. Karena kita perlu yang namanya rendah hati, bukan rendah diri. Bukan ya. rendah diri, oke. Nah, rendah hati ini kunci sebenarnya untuk mencapai atau menciptakan kedamaian hidup. Nah, orang yang cerdas secara emosional, dia tidak perlu merasa untuk memamerkan apapun tentang apa yang dia sudah dapat, tentang apa yang sudah dia Capek selama gapai, ini gitu kan. Iya. Karena sebenarnya apapun itu ya yang kita dapat, yang kita capai, itu cuma lewat doang kok. Sesaat aja udah. Iya, gampangnya gini sih. Heeh. Aku dapat job, Iya. terus kemudian bayarannya gede, 2 juta misalnya, atau 5 juta. Iya, sampai segede itu. Duit 5 juta itu cuman lewat doang kok. Iya. Iya, buat beli A, B, C, Udah kelar. makan, buat ini, buat ini. Dan katakanlah misalkan ada barang yang bisa aku beli, itu nilainya nggak mungkin 5 juta. Iyalah. Iya, sepersekiannya lah. Iya kan? Iya. Iya kan? Mm-mm. Dan barang itu sebenarnya kalau kita pelajari lagi, sebenarnya ini nilainya berapa ya? Terus ada fungsinya nggak ya? Kadang nggak kita Iya butuhkan kan? banget sih. Iya kan? Iya. Nah, ya itulah kita kadang-kala karena kita lupa bahwa yuk kita harus nggak perlu berlebihan, nggak perlu merasa bahwa oh ini nggak. Biasa aja lah. Nah, kita jadi akhirnya nggak damai lagi tuh. Nggak bisa tenang Nggak lagi. nggak bisa damai dengan diri sendiri gitu ya. Nggak bisa damai dengan kehidupan kita sendiri. Karena hanya pingin, apalagi kalau sudah ada keinginan untuk membuktikan Flexing itu terus membuktikan dipamerin. diri bahwa kita itu sudah wah ini nih. Nah, Pencapaianku nih. itu gak asik banget. Wah. Makanya saya selalu punya kata-kata untuk diriku sendiri. Ya, apa? Kata-kata Apa? hari ini. Ya. Oh, mau closing nih berarti nih. Kalau udah kata-kata hari ini habis ini kita damai nih. Antoh. Apa kata-kata hari ini Kata-kata kamu? hari. Aduh, aku lupa jadi. Apa sih aku tadi? Ya ampun. Hari ini. Bukan, ya ampun, membuktikan diri. Iya. Jangan terlalu ingin capaian. Ya. Sebenarnya di hidup itu tidak ada capaian. Hidup itu adalah sebuah proses belajar yang terus menerus. Oke. Nggak ada orang yang sudah tuntas kecuali mereka sudah berada di ujung ajalnya. Iya sih, udah kelar kalau itu mah ya. Iya. Iya kan? Betul. Selama nafas itu masih berhembus ataupun kita masih menghirup nafas dan kemudian mengembuskannya, itu tanda bahwa kita harus berproses. Terus Hidup aja, adalah terus aja. proses. Ya. Nggak ada hentinya. Ya. Belajar dan belajar. Belajar untuk apa? Menjadi lebih bijaksana di dalam menyikapi hidup, menjadi lebih baik di dalam menerima segala macam yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita, Yes. kelebihan dan kekurangannya. Karena sebenarnya Tuhan memberikan kita kekurangan, bukan berarti Tuhan tidak menyukai kita, bukan berarti Tuhan sedang menguji apa-apa. Itu untuk memberi sinyal bahwa
kalau tidak aku beri Kayak kekurangan itu, kamu mungkin akan lebih tidak beruntung, lebih tidak bersyukur dari apa yang aku berikan Betul, kepada. betul. Kata-kata penutup yang keren nih sebetulnya nih. Ya. Makanya biar kita bisa merasa apa ya, rendah hati, jangan terlalu berlebih, jangan terlalu sombong kamu. Iya, makanya Biar kamu tenang. supaya kita bahagia dan merasa tenang. Yes. Gitu ya. Enak banget nih siaran hari Ini berkat kopi sik sih sebenarnya. Iya. Ah, Iya, kenapa ya malam hari ini tiba-tiba ada kopi sik gitu ya? karena kita dibayar. Cikgu mau dibayar dan diberi kopi. Dan ini kopinya premium loh. Iya, Enggak. yang mahal loh cikgu. Iya betul. Ya. Cupnya aja keren banget. Oh, banget. Hmm. Makanya jadi penyiar radio cikgu. Oke boleh Cikgu. Tapi mulai jam 12 malam sampai jam 5 pagi kamu siarannya. Udah nggak es ya sekarang. Sekarang ya? diem aja. Nah, diem aja. Tenang aja. Ayo hidup kita. Didiemin aja ya. Didiem. Adem. Didieman. Oke. Thank you lah pokoknya ya. Thank you ya. Nah, pokoknya jaga segala macam yang ada di dalam diri kita, terutama emosi kita. Dijaga banget. Jangan sampai gampang apa ya istilahnya lepas gitu aja. Jaga ketenangan dalam diri kita. Oke. Ciptakan ketenangan Betul. dalam hidup kita. Biar makin damai. Terima kasih. Dadah. Selamat malam. Assalamualaikum.